Ayo, ngaku. Kau curi kalungku kan? Mindy menatap kami dan menggelengkan kepalanya. Dia berkeringat. Nah, hanya ada kita bertiga di rumah. Dan jika Andy tak mengambilnya, maka jelas itu kau. Serius, Cass? Kau harus percaya padaku, aku tak mengambilnya. Tapi jelas dia bohong, karena saat ku geledah tasnya, kalung Cass ada di sana. Cass menyuruhnya keluar dari rumah dan tangis Mindy pun pecah. Kasihan Mindy. Aku sangat ingin menghentikan Cass, tapi dia sangat benci orang lain menyentuh barangnya. Jadi aku diam saja. Kalian tahu, aku dan Cass bagaikan api dengan asap. Kami selalu tinggal di lingkungan yang sama, jadi kami besar bersama dan berbagi segalanya. Iya, hampir semua. Kecuali satu rahasia kecil yang bisa jadi menghancurkan persahabatan kami selamanya andai dia tahu soal itu. Andy, apa yang sedang kau lakukan? Aku mulai tergagap. Ini cantik sekali. Jujur, aku kesal soal Mindy. Aku tak percaya dia akan bertindak seperti itu. Aku tersenyum. Tak tahu harus berkata apa. Maksudku, aku yang mengeksposnya. Tiba-tiba, aku merasa amat bersalah. Tepat di saat itu kami sampai tempat pembayaran. Cass mengeluarkan semua dari keranjang untuk diserahkan ke kasir. Tunggu dulu. Ia berseru. Apa ini? Barang ini barcode-nya robek. Kasirnya membuat keributan beberapa saat dan bahkan memanggil manajer. Aku dan Cass berdiri di sana lama sekali berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Cass bahkan mulai menangis, mengira dia akan dituduh mencuri. Setelah sekitar 30 menit, manajer toko datang dan memberitahu kami boleh pergi. Mereka menyimpan barang tanpa barcode itu dan mengantar kami pergi. Phew, hampir saja. Apa? Apa maksudmu? Oh, tidak. Aku hanya lega kita tak jadi dapat masalah. Tapi supaya kalian paham, itu bukan kali pertama kami berada dalam situasi tak nyaman saat berbelanja. Kadang barcode terkoyak, kadang label yang hilang, lalu alarm pengaman akan selalu mati di gerbang. Dan semua situasi ini bukan sekedar kebetulan. Oke, aku harus jujur di sini. Masalahnya, aku punya kebiasaan mencuri. Bukan karena aku tak bisa beli barang, maksudku ayahku adalah pemilik bank, jadi uang bukan masalahnya. Ayahku biasanya membelikan kupon set terbaru tiap bulan, dan kalian harus lihat lemariku. Aku punya semua tas desainer. Aku mencuri karena itu memberiku semacam sensasi yang tak bisa diberikan kehidupan sehari-hariku yang membosankanku. Ayah hanya memberi uang setiap hari, dan tak sekalipun sejenak berpikir kalau mungkin aku ingin pelukan atau apa kabar. Sejak ibu pergi saat aku masih bayi, ayah selalu gunakan uang untuk menjaga ketenangan. Jadi suatu hari saat aku SD, kucuri jepit rambut cewek yang duduk di sebelahku. Rasanya begitu menyenangkan. Aku suka rahasia kecilku. Aku suka drama yang muncul menyertainya. Dan kenyataan bahwa tak seorang pun pernah mencurigaiku. Karena aku gadis kecil yang kaya. Setelah jepit rambut, aku jadi ketagihan mencuri barang kecil dan tak bisa berhenti. Kurasa itu satu-satunya yang bisa kukontrol di hidupku. Jadi terus kulakukan. Dan disinilah aku masih mendapatkan sensasi dari hal itu setiap saat. Dan ya, kalian bisa tebak. Orang yang mengambil kalung di acara menginap Cass tak lain adalah aku, tentu saja. Tapi saat itu, karena sangat ketakutan, kuselipkan kalung itu di tas Mindy dan pura-pura menemukannya di situ. Aku sedang tenggelam dalam lamunan saat tiba-tiba teriakan Alex mengejutkanku. Guys, pulpen unicornku hilang. Kalian tahu yang pulpennya bersinar? Seluruh kelas mendadak gempar. Beberapa teman berusaha mencarinya, sementara Alex berjalan lurus ke arahku. Andrea pasti mengambilnya. Pagi ini saat ku keluarkan pulpen itu, aku dan dia satu-satunya yang ada di sini. Aku mendongak menatap Alex, jantungku berdetak kencang di dada. Ini dia, tamat riwayatku kali ini. Kemudian tiba-tiba kulihat ke arah Scott Parker, cowok tampan yang baru saja pindah ke kelas kami. Oh tidak, aku tak bisa memberinya kesan buruk tentangku. Aku harus berpikir cepat cara keluar dari masalah ini. Kau menunggu sampai aku pergi ke kamar mandi untuk mengambilnya, ya kan? Alex, aku tak pernah melakukan hal macam itu. Lagi pula aku punya banyak sekali pulpen. Malah kau boleh ambil satu kalau kau mau. Ku keluarkan pulpen berhias berlian imitasi pink dari kotak pensilku dan menyerahkannya ke Alex. Sementara Alex menatap takjub ke pulpenku. Kusarankan semuanya memeriksa loker untuk melihat apa pulpennya ada di sana. Tentu saja, di samping loker itu ada pulpen unicorn bersinar yang dihilangkannya. Tepat depan Scott. Ku ambil pulpen itu dan menyerahkannya ke Alex. Aku sangat kecewa kau pikir ku curi ini darimu. Tapi, tak apa, sekarang ketemu. Alex memerah dan minta maaf padaku. Teman kami yang lain juga menyalahkan Alex karena tak mencarinya dengan hati-hati dan langsung menyimpulkan itu aku. Lain kali, jangan konyol. Andrea itu orang yang baik, lagi pula keluarganya kaya sekali. Kenapa dia mau mencuri pulpen darimu?
Aku hanya tersenyum dan berjalan pergi. Tiba-tiba ada suara memanggil dari belakangku. Itu Scott. Dia menatapku dan berkata, "Wah, itu sangat dramatis. Ngomong-ngomong aku Scott. Kau Andrea, kan? Maaf kalau ini agak terang-terangan, tapi ini nomorku." Maaf? Apa aku bermimpi? Tentu saja aku kirim pesan padanya segera setelah aku pulang. Dia bilang dia sangat kagum bagaimana aku menangani masalah itu. Segera kami ngobrol tiap hari, dan akhirnya dia memintaku jadi pacarnya. Aku senang sekali. Tapi ada satu masalah kecil. Sejak kami mulai pacaran, aku merasa sangat malu tentang kebiasaan burukku mencuri barang-barang. Aku bertekad untuk menyudahi, tapi itu tak akan mudah. Suatu hari Scott datang menjemput dan bertanya apa aku ingin pergi ke toko buku. Toko buku? Tidak, aku tak mau pergi ke sana. Boleh ke tempat lain saja? Kumohon. Melihatku panik seperti itu, Scott nampak kebingungan. Lalu dia menyarankan kami pergi ke rumahnya menonton film, yang mana aku tak keberatan. Semoga tak akan ada godaan mencuri di sana. Seorang wanita parubaya membuka pintu untuk kami di rumah Scott. "Oh, ini Sandra, pelayan kami." "Hai Sandra, aku Andrea." Tapi bukannya membalas menyapa, Sandra hanya menatapku dengan cara yang sungguh menyeramkan. Sebenarnya itu membuat bulu kuduku berdiri. Setelah nonton film, Scott dan ibunya mengajakku tinggal untuk makan malam. Ibu Scott, Nyonya Doris Parker, sangatlah ramah, dan kami ngobrol asik. Sementara menunggu hidangan penutup, aku beranjak ke kamar mandi. Tapi saat aku keluar dari sana, hampir saja aku menabrak Sandra. Dia berdiri di sana memandangiku lagi. "Oh, maaf." Dia tak berkata apapun, tapi hanya terus memandangiku dengan cara yang aneh ini. Oh ya ampun, kenapa dia memandangiku seperti itu? Esok paginya di sekolah, Scott memberitahuku ibunya baru saja kehilangan cincin yang berharga. Ibunya menyimpan nampan perhiasan di sebelah wastafel kamar mandi, dan setelah mencuci tangannya, dia lupa memakai kembali cincinnya. Setelah makan malam, cincin itu tak ada lagi di sana. Aku menenangkan Scott, lalu beralasan pergi ke toilet. Aku harus berpikir sungguh-sungguh tentang ini. Jujur, aku sudah bekerja keras supaya tak ingin mencuri di rumah Scott. Tapi saat kulihat cincin cantik Bu Doris, tidak, aku harus cari cara mengembalikannya. Tak ada yang boleh tahu soal ini. Dan aku sudah bersumpah pada diri sendiri bahwa aku tak akan biarkan ini terjadi lagi. "Halo, Sa." "Hah? Di mana Sandra?" "Oh, dia dipecat." Nyonya Parker berkata Sandra sudah mencuri perhiasannya. "Oh ya, ada yang bisa saya bantu?" "Oh, tidak. Aku harus mengembalikan cincin ini segera. Kasihan Sandra." Scott turun ke bawah dan berkata dia membuat makan malam. Kulirik dari jendela melihat Bu Doris sedang minum teh di taman. Ini kesempatanku. Aku menyelinap ke kamarnya, diam-diam berjinjit dan menuju ke kotak perhiasan. Tiba-tiba lampunya menyala. "Beritahu aku apa yang kau lakukan di sini." Dengan cepat aku berbalik menjatuhkan cincin itu di lantai. Mindy, kenapa kau ada di sini?" "Aku sepupu Scott. Jadi kau yang mencuri cincinnya?" "Aku tak percaya sepupuku pacaran denganmu." Mendengar keributan, Scott dan ibunya lari ke atas. Sementara aku masih kebingungan dan tak bisa bicara. "Ternyata kau juga yang mencuri kalung Cash, ya kan? Dia bahkan tak mau bicara padaku gara-gara kau." "Aku minta maaf, aku tahu ini tak baik, tapi aku tak bisa menahan diri. Aku sudah merasa sangat bersalah, jadi itulah kenapa aku mengembalikannya." Aku masih berlutut di lantai, kemudian ada tangan terulur untukku dan membantuku berdiri. "Aku akan tangani ini. Ayo, kita ngobrol di luar. Ayo." Ternyata Bu Parker adalah terapis. Dia bisa tahu aku punya masalah dan menawarkan membantuku. Kukatakan padanya betapa aku merasa bersalah soal Sandra dipecat, dan aku tanya Bu Doris apa ia bisa menelponnya untukku supaya aku bisa minta maaf. 30 menit kemudian Sandra tiba. Begitu Bu Doris melihatnya, dia minta maaf dan menawarkan kembali pekerjaannya. Tapi, tidak, Bu. Aku adalah orang yang mencurinya dan layak untuk dihukum. Aku minta maaf Sandra, aku sudah mengaku ke Bu Parker kalau akulah yang mencuri cincin itu. Aku tak bermaksud membuatmu dipecat, aku hanya tak bisa menahannya. Kau tak melakukan kesalahan. Itu saya. Saya yang serakah, dia tak bersalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelas aku pencurinya, jadi kenapa dia membelaku? Kenapa kau lakukan ini? Apa kita saling kenal, Sandra? Dan begitulah kebenaran mengalir. Sandra, itu ibuku. Ya, aku juga tak tahu bagaimana mungkin ini terjadi. Jadi menurut ceritanya, dia bertengkar hebat dengan ayahku saat aku bayi, lalu kabur keluar kota di mana dia mendapat pekerjaan bekerja untuk keluarga Scott. Saat mereka pindah ke Seattle, dia ikut bersama mereka, meski dia gugup karena kembali ke tempat di mana aku dan ayah berada. Dia menanggung rasa bersalah begitu besar meninggalkan kami, dan tak pernah sekalipun dia menyangka akan bertemu denganku di rumah Scott. Aku sangat kaget sampai tak bisa bicara. Sudah kubayangkan momen ini seumur hidupku.
Dan sekarang disinilah aku berdiri bertatap muka dengannya. Dan ia bahkan ambil alih kesalahan demi aku. Tak bisa kupercaya ini. Ibu, aku minta maaf aku mencuri cincinnya. Aku tak percaya ibu sungguh ada di sini. Sayang, kau tak perlu minta maaf. Akulah orang yang akan minta maaf seumur hidupku. Meninggalkan putriku seperti itu. Ibu macam apa aku ini? Bagaimana mungkin kau akan memaafkan aku? Kami berdiri di sana berpelukan yang rasanya seperti selamanya dan aku tahu di saat itu kalau aku tak akan mencuri lagi. Doris mendiagnosaku mengidap kleptomania karena kurangnya kasih sayang dari ibu. Tapi sekarang setelah ibu kembali, aku tak punya alasan mencari sensasi dari mencuri. Aku punya semua yang kubutuhkan di sini. Ada beberapa momen di mana aku hampir mencuri lagi, tapi Ibu Doris menyuruhku untuk menelpon ibu segera saat kurasakan dorongan itu. Dan saat ibu mengangkat telepon dan kudengar suaranya, dorongan itu memudar dan aku merasa jauh lebih baik. Scott dan Kes serta Mindy memaafkanku setelah Bu Doris mendudukkan mereka dan menjelaskan lebih lanjut tentang adiksiku. Sekarang, aku dan Scott masih bersama dan aku bertemu ibu setiap hari di tempat Scott. Ayahku belum memaafkan ibu karena pergi, tapi perlahan. Akhirnya, aku merasa semuanya lengkap dan masalah mengutilku sudah jadi masa lalu. Jadi ketua kelas yang mengagumkan sepertiku artinya sudah jadi tugasku untuk menunjukkan ke murid pindahan baru, Willow, apa saja yang ada di sini. Jadi, jelas sebelah sini adalah kantin, peringatan jangan makan semurnya. Bleh. Kalau kau kesulitan mencari sesuatu, tanya saja padaku. Oh ya, aku belum pernah melihatmu sejak SMP. Apa kabar? Masih sama saja? Oke. Oh, kalian pasti bingung. Tapi sebenarnya aku sudah kenal Willow. Kalian tahu kami sekolah di SMP yang sama. Tapi jujur saja, kami tak pernah benar-benar bicara satu sama lain. Dia sepertinya masih saja pendiam seperti biasanya. Oh, dan ngomong-ngomong, aku Natalie. Bisa panggil aku Nat. Beberapa hari berikutnya, kulihat Willow selalu duduk di pojok kelas dan membuat doodle. Dia terlihat kesepian, jadi sebagai orang yang baik hati, kuputuskan untuk duduk dan ngobrol dengannya. Hai Willow, kaosmu bagus. Dia hanya tersenyum lemah lalu lanjut mencoret-coret. Canggung sekali. Yang paling baik yang bisa kulakukan hanya balas tersenyum bodoh lalu cepat-cepat pergi. Aku tak begitu peduli dengan Willow setelahnya. Aku hanya menyapa jika kami berpapasan di lorong atau di mana saja, tapi hanya itu saja. Tapi ternyata kecenderungan introvert Willow juga tak luput dari murid-murid lainnya. Karena saat kami sedang ekspedisi sekolah ke hutan, tak sengaja ku dengar mereka membicarakannya. Apa menurut kalian semua Willow itu sepertinya agak aneh? Ya, kau benar sekali. Pernah sekali aku pinjam penghapusnya, dan dia memberikannya padaku begitu saja tanpa berkata apapun. Dia bahkan tak menatap mataku, terus saja menggambar. Itu sangat aneh. Hah? Apa serius mereka sedang bergosip tentang anak baru itu? Ya, dia mungkin tak begitu supel. Tapi orang-orang harusnya belajar bagaimana menghargai perbedaan karakter orang lain, ya kan? Hei, Willow kan anak baru di sini. Kurasa tak baik jika kalian bergosip seperti ini. Dia juga temanku dari SMP, jadi tolong hentikan ini. Tapi hanya penasaran, apa dia selalu seperti ini? Kurasa ya. Sebenarnya aku tak terkejut melihatnya di kelas kita. Di SMP nilainya tak terlalu bagus, jadi agak janggal dia ada di deret unggulan bersama kita. Bisa kulihat seluruh kelompok menatapku dengan mata terkejut. Tapi hei, itu beberapa tahun lalu, jadi mungkin saja dia sudah berubah. Cepat-cepat ku koreksi diriku sendiri. Kemudian beberapa hari kemudian, aku sedang berdiri dekat lokerku saat tiba-tiba sahabatku Laila muncul dan memegang pundakku. Oh ya Tuhan, apa kau dengar beritanya? Semua orang bilang Willow hanya masuk ke jajaran teratas karena orang tuanya memberi donasi besar ke sekolah. Bisa kau percaya hal itu? Apa? Siapa yang menyebar rumor tak jelas ini? Aku tak tahu, tapi seseorang mengatakan kalau dia tak begitu pintar saat di SMP. Oh, ya Tuhanku. Apakah pelaku rumor itu aku? Itu aku. Aku yang lakukan saat ekspedisi. Oh tidak, aku tak bermaksud begitu. Bagaimana bisa ini terjadi? Lalu saat aku memasuki kelas, kulihat Willow yang terisak didatangi oleh beberapa murid lain. Aku merasa buruk, jadi aku juga menghampirinya dan berusaha menghiburnya. Jangan khawatir soal itu Willow, semua tahu rumor ini bohong. Kenapa ada orang yang tega lakukan itu? Aku hanya murid pindahan. Siapa yang begitu benci padaku sampai mengatakan hal sejahat itu? Oh astaga, jelas aku merasa bersalah. Apa mungkin keadaan bisa makin runyam? Ya, ternyata bisa. Karena setelah kelas, Bu Holm tiba-tiba memintaku dan Willow untuk tetap tinggal. Oh tidak, apa dia tahu aku yang memulai rumor Willow? Aku duduk di sana berkeringat seperti kalkun Thanksgiving, menunggu Bu Holm menangkap basah aku. Tapi yang membuatku terkejut, ia berkata, Ned, tolong bantu aku mencari tahu tentang rumor yang mengerikan ini. Betapa leganya. Tapi di saat yang sama aku panik.
Bagaimana caranya aku menangkap basah orang yang bertanggung jawab jika akulah yang memulai rumor itu? Meski tak sengaja, sungguh dilema. Tunggu dulu, kurasa aku punya ide. Bagaimana kalau aku salahkan pembuat onar? Lagi pula mereka tak akan peduli. Sementara aku, murid dengan nilai A ini, terlibat masalah karena ini bisa mempengaruhi kesempatanku masuk ke kampus bergengsi dan menghancurkan hidupku. Tepat di saat itu, cowok bernama Bob ini melewati kami, lalu bersandar di dinding dan menggulir ponselnya. Bingo, kena kau. Kuletakkan satu tangan di dinding dan menatapnya curiga. Hei Bob, bagaimana kabarmu? Baik. Jadi, soal rumor Willow? Dari siapa kau dengar itu? Bob hanya mengangkat bahu lalu lanjut menatap ponselnya. Apa kau yang lakukan? Mungkin kau bosan, jadi kau sebarkan rumor itu untuk mengganggu cewek baru itu? Aku benar? Atau bagaimana? Hanya saat itu Bob menatapku. Apa? Apa kau gila? Aku tak kenal si Willow ini. Lagi pula aku tak masuk minggu lalu karena sakit. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Oh astaga, ini gagal total. Sekarang aku harus bagaimana? Aku perlu waktu untuk berpikir. Oke, jangan panik, Nat. Kau ini pintar, jadi kau pasti bisa pikirkan sesuatu. Itulah saat aku berpaling dan melihat wajah sedih Willow. Jangan khawatir, akan kutemukan siapa yang melakukannya. Aku menenangkannya. Tapi dalam hati aku menjerit. Aku benci bohong padanya, tapi ini tak sengaja. Aku tak pernah berniat menyebarkan rumor itu. Di saat itu, Lela muncul dan berkata dia ingin bantu. Hebat, seakan pencarian ini masih belum cukup rumit. Lela memberitahu kami kalau dia dengar rumor ini dari si culun Ben. Jadi kami semua melacak dan menanyainya. Tapi dia mendengarnya dari cowok lain. Dan terus begitu sampai ada satu cewek yang bilang dia mendengarnya dari Ashley. Itulah saat aku ingat kalau Ashley ada di kelompok obrolan di ekspedisi itu. Oh tidak, aku harus mencegah pertemuan di antara kami. Jadi saat mereka melihat Ashley, aku membuat suara-suara aneh dan mengarang kalau aku sakit perut. Mereka masih akan menemuinya, jadi aku harus menjerit keras sekali seolah melahirkan. Di ruang UKS, aku terus menjerit seakan-akan aku sangat kesakitan. Suster mendiagnosa kalau itu bisa jadi usus buntu, jadi aku perlu segera dilarikan ke rumah sakit. Aku langsung berhenti berteriak segera saat mendengarnya dan berkata itu hanya karena aku sedang datang bulan. Phew, nyaris saja, tapi paling tidak aku berhasil hentikan mereka menginvestigasi Ashley. Ya, terlalu cepat kusimpulkan, karena tepat setelahnya Ashley masuk ke ruang UKS. Tapi syukur, dia tak menyebutku. Sebaliknya dia bilang Carl yang memberitahunya soal itu. Phew, untung bagiku. Carl absen hari ini, jadi perburuan harus berakhir di sini. Tapi sayang masih akan tetap berlanjut besok. Saat kami dengan lelah jalan keluar dari sekolah, aku melirik ke Willow dan melihatnya begitu sedih. Itu membuatku merasa sangat tak enak. Jadi untuk menebusnya, aku tanya apa dia mau makan sandwich. Tentu saja ku traktir, dan dia mengiyakan. Sandwich itu sangat enak. Dan Willow tampaknya menikmatinya juga. Senang rasanya melihatnya lebih bahagia, jadi kuputuskan memperpanjang perjalanan kami dengan pergi ke mall. Willow terus saja melirik sebuah gaun, tapi harganya di luar jangkauannya. Jadi sebagai teman yang baik, kubelikan dia sebagai hadiah. Ya, setidaknya itu bisa kulakukan setelah semua yang kuperbuat padanya, ya kan? Tapi kemudian kuperhatikan ada yang aneh. Saat aku berdiri di konter untuk bayar itu, aku berbalik dan melihatnya menyeringai. Lalu saat melihatku memperhatikannya, dia langsung tersenyum dan berterima kasih padaku untuk gaun itu. Hah? Aneh sekali. Hari berikutnya perburuan rumor pun berlanjut. Kami menyudutkan Carl dan menanyainya, tapi dia tak ingat dari siapa dia mendengarnya. Lela menyuruhnya berpikir dengan hati-hati, tapi dia hanya mengangkat bahu dan bilang tak tahu. Lela jadi curiga, jadi dia langsung melaporkannya ke kantor kepala sekolah. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk menghentikannya. Hal berikutnya yang ku tahu, kami dipanggil lewat pengeras suara dan disuruh pergi ke ruangan kepala sekolah. Kemudian, Carl mengaku kalau kemarin dia mendapat pesan anonim lewat Facebook. Mengatakan kalau orang itu berniat membayarnya jika setuju tak melaporkan nama yang memberitahu rumor itu. Ditunjukkannya pada kami ponselnya, tapi semua pesan dan akun pengguna sudah tak ada lagi. Itu benar, akulah pengguna anonim yang menghubungi Carl kemarin. Syukurlah, ku hapus pesan dan akun itu tepat waktu, tapi semuanya tak semudah itu. Kepala sekolah memutuskan untuk men-scourge Carl karena menahan informasi. Akhirnya, rencanaku bekerja, tapi kenapa aku tak senang karenanya? Sebaliknya, aku merasa tak enak. Sangat tak enak. Menyalahkan seseorang karena kekeliruanku itu tak benar. Aku tak bisa lakukan itu ke Carl. Jadi, aku berdiri dan berseru. Itu aku selama ini. Aku yang mulai rumor itu. Tapi itu tak sengaja. Ya, begitulah. Skor selama 2 minggu. Sekarang, Willow menolak mendengar permohonan maafku dan semua orang menganggapku ini musuh. Hanya Lela yang tetap di sisiku dan tetap bersikeras ada hal lain yang perlu diungkap.
Lalu beberapa hari berikutnya saat aku berusaha mengatasi kebosananku dengan keripik kentang dan maraton nonton Love is Blind, Leila mampir dan memberitahukan berita mengejutkan. Ada kemungkinan kalau aku bukanlah yang menyebarkan rumor tentang Willow. Ternyata, Leila terus bertanya di seputar sekolah dan akhirnya ketemu cewek bernama Rosa yang punya reputasi suka bergosip. Rosa bilang ke Leila kalau dia sedang di kamar mandi saat tiba-tiba cewek di bilik sebelahnya mulai cerita tentang rumor itu. Rosa menganggapnya aneh, jadi dia menunduk dan melihat siapa itu. Tapi dia hanya bisa lihat sepasang sepatu Nike Air Force 1 warna pink. Kemudian Leila tanya padaku, "Kau tahu siapa yang selalu pakai sepatu itu kan?" Aku mengangguk. Tapi secara objektif, mungkin ada cewek lain yang punya sepatu yang sama, betul? Untungnya, Rosa juga lihat detail penting yang akan membantu kita menutup kasus ini. Di sepatu sebelah kanan ada bekas robekan. Kuperiksa sepatu tersangka kita dan sepatunya cocok. Jadi kami akhirnya tahu siapa pelaku sebenarnya. Hanya perlu rencana untuk menjebaknya. Esoknya kami memanggil Willow untuk menemui kami di kafe dan mengatakan padanya kami temukan pelaku sebenarnya. Tapi saat Willow tiba, dia langsung marah dan membentakku. "Berhenti menyalahkan orang lain. Mungkin orang itu mendengarmu saat kau membicarakanku selama trip ekspedisi itu." Segera saat Willow mengatakan itu, Leila dan aku saling pandang lalu tersenyum lebar. "Apa yang lucu? Aku tak pernah beritahu kalau kusebarkan rumor saat di ekspedisi. Aku bahkan tak beritahu kepala sekolah. Aku hanya mengaku kalau akulah yang mengatakannya. Itu saja." Willow tampak kaget. Lalu kami memberitahunya soal Rosa dan bagaimana dia melihat sepatu Willow. Jadi Willow tak bisa berkelit lagi. "Oke, itu memang aku. Aku tak pernah suka padamu dan kau pikir kau ini sangat sempurna. Jadi saat ekspedisi saat tak sengaja ku dengar kau membicarakanku seperti itu membuatku sangat marah sampai ku dapat ide sebarkan rumor tentang diriku sendiri lalu menyalahkannya padamu. Agar kau terlihat seperti orang jahat dan ku dapatkan simpati orang lain. Rencana jenius, ya kan?" Oh, ya ampun. Siapa yang menyangka kalau korbannya sendiri sebenarnya merupakan pelaku kejahatan? Leila begitu marah sampai dia langsung ingin melaporkan Willow ke kepala sekolah, tapi aku langsung melarangnya. Aku sadar sebagian dari itu juga salahku. Jika aku tak beritahu orang lain sesuatu mengenai Willow, maka ini tak akan terjadi. Jadi iya, setelahnya aku dan Willow tak lagi saling bicara. Sebenarnya jika kulihat dia di lorong, aku sengaja lewat jalur yang lain. Tapi yang jelas, berkat insiden ini kupetik pelajaran yang berharga. Jangan pernah bergosip, karena itu nggak banget. Dan juga pilihlah temanmu secara bijak. Hai, namaku Edison, tapi semua temanku memanggilku Eddie. Aku hanyalah seorang gadis biasa yang tidak memiliki bakat tertentu. Tapi ada satu hal yang aku punya. Itu... Oh, kenapa kita tidak menonton saja videonya untuk melihat apa itu? Ini kakak perempuanku, Olivia. Dia cantik kan? Dia juga seorang penyanyi yang luar biasa. Dan memiliki bakat di bidang seni, dia bisa menggambar apapun. Maksudku, aku tidak tahu bagaimana orang tuaku bisa memiliki anak perempuan yang sempurna seperti dia, dan lalu melahirkanku. Tapi, aku tidak masalah dengan itu. Olivia sangat ingin memenangkan piala dan medali. Sementara aku senang dengan es krim dan banyak makanan ringan yang diberikan orang tuaku karena mendapat nilai B pada ujian matematikaku. Hei, Eddie sayangku, coba tebak siapa yang punya baju baru dan trendy? Oh, Bu, ya, aku tidak menyukai hal-hal ini. Kenapa kamu membeli begitu banyak? Itu hanya membuang-buang uang. Namun, tatapan putus asa ibu membuatku menyerah. Jadi aku dengan enggan mengambil item secara acak dan pergi mencobanya. Oh, itu adalah crop top. Aku menatap diriku sendiri di cermin. Oke, jadi ekspresi tercengang orang tuaku membuat perasaan mereka cukup jelas. Aku terlihat konyol. Lihat, aku sudah bilang, aku terlalu pendek untuk memakai atasan seperti ini. Tepat pada saat itu, Olivia lewat. Aku segera berlari ke arahnya. Aku pikir kamu harus memiliki atasan ini. Ini akan menonjolkan sosokmu yang cantik. Kamu akan terlihat sangat manis saat mengenakannya. Ibu menggeleng. Tidak. Jika Olivia memakai ini, semua orang akan melihat pusarnya. Bukankah itu gunanya crop top? Lalu ayah menjawab. Omong-omong, Liv, kamu mau kemana terburu-buru? Ini bukan klub model yang tidak masuk akal lagi, kan? Ngomong-ngomong soal klub, apakah klub dansa sekolah masih merekrut? Kamu harus bergabung, kamu pasti akan masuk. Saudariku memutar matanya lalu pergi, membanting pintu di belakangnya. Aku sayang dia, tapi sepertinya dia menganggapku menjengkelkan. Dia seperti Ratu Es yang selalu mengucilkanku. Dia tidak pernah mengizinkanku meminjam pakaiannya atau menyentuh barang-barangnya. Dan jika aku mencoba masuk ke kamarnya, dia ketakutan. Bukannya dia jahat atau apa, tapi dia cenderung bertingkah seolah aku tidak ada.
Tidak apa-apa, maksudku, aku sudah terbiasa dengan hal itu. Aku menjalani hidupku sendiri dan dia menjalani hidupnya. Itu sebabnya ketika aku pertama kali mendapatkan ponsel dan mulai menggunakan media sosial, aku tidak mencoba mencari profilnya, meskipun aku tahu dia ada di semua platform tersebut. Malam itu, ibu memintaku naik ke atas untuk memanggil Olivia untuk makan malam. Tidak ada jawaban. Jadi, aku mulai mendorong pintu hingga terbuka. Dia tiba-tiba muncul dari kamar mandi dan berteriak. "Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu kamu tidak diperbolehkan masuk ke kamarku." Aku mengetuk, tapi kamu tidak menjawab. Ibu bilang ini waktunya makan malam. Dia mendesis padaku dan mengusirku. Oh, kenapa dia harus memperlakukanku seperti aku adalah hama? Cara dia begitu aneh dengan kamarnya sungguh menjengkelkan. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu di sana? Nah, mungkin aku hanya terlalu memikirkan hal ini. Olivia selalu seperti ini. Hidup terus berjalan, dan saudari perempuanku, ya, dia terus menjauhkan diri dariku. Namun kemudian pada suatu akhir pekan, aku berjalan ke bawah dan melihatnya dengan riang menyenandungkan sebuah lagu sambil menari di dapur. Ketika dia melihatku, dia tersenyum dan berkata, "Selamat pagi. Ayo duduk di sini, aku sudah membuatkanmu sarapan." Oke, ini aneh. Aku dengan hati-hati duduk dan terus menatapnya. Kenapa kamu begitu bahagia? Dan di mana ibu dan ayah? Ibu dan ayah baru saja bergegas mengerjakan urusan pekerjaan. Lalu dia meletakkan piring itu di hadapanku, menyeringai, lalu melanjutkan. Ibu membuat kue pagi ini dan menyuruhmu membawanya ke rumah nenek. Katakan padanya aku titip salam. Oh, kamu tidak ikut denganku? Tidak, aku tidak bisa. Maaf, aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia terus menatapku dan aku merasa dia ingin aku bergegas. Bahkan sebelum aku selesai makan, dia memberikan jaketku dan membawaku keluar dari pintu. Karena tidak punya pilihan, aku pergi ke rumah nenek sambil memikirkan betapa anehnya hal ini. Sampai aku menyadari bahwa aku bahkan tidak membawa tas kue. Aku meninggalkannya di rumah. Astaga, aku segera bergegas kembali. Tapi, kenapa ada mobil aneh yang terparkir di luar rumahku? Aku berlama-lama di belakang dan menyaksikan seorang pria parubaya keluar dari mobil. Bahkan sebelum dia sampai ke pintu, Olivia membukanya dan tersenyum padanya. Aku sembunyi di balik semak agar aku bisa terus melihatnya. Hah? Kenapa dia menyerahkan bunga dan kotak hadiah padanya? Dia dengan senang hati mengambilnya dan bahkan bersandar ke telinganya dan mengatakan sesuatu. Ya Tuhan, jadi ini menjelaskan kelakuan aneh kakakku. Mereka pacaran, kan? Aku tidak pernah menyangka kalau kakakku akan tertarik pada lelaki tua seperti ini. Mengejutkan. Tapi tunggu, bagaimana jika dia menipunya? Olivia mungkin terlihat galak, tapi sebenarnya dia sangat polos. Jika itu masalahnya, aku akan menghajarnya habis-habisan. Tapi ini hanya spekulasiku. Aku tidak bisa bertindak tergesa-gesa tanpa mengetahui kebenarannya. Jadi aku memutuskan untuk tidak memberitahu mereka bahwa aku ada di sana, dan diam-diam memasuki rumah melalui pintu belakang untuk mengambil tas kue. Kemudian pada hari itu, ketika aku tiba di rumah, saudara perempuanku kembali menjadi Ratu Es. Dia memasak tanpa bersuara, jadi aku bilang padanya nenek berkata hai, dan dia hanya mendengus, lalu terus mengaduk supnya. Aku perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kesempatan sempurna muncul beberapa minggu kemudian ketika ibu dan ayah pergi berlibur di akhir pekan. Aku memberitahu Olivia bahwa aku akan pergi piknik dengan teman-teman, tapi ini bohong. Aku sebenarnya bersembunyi di tempat persembunyianku yang setia dan mengawasi. Seperti yang diharapkan, lelaki tua itu muncul dan Olivia membiarkannya masuk. Pintunya terbuka sedikit, jadi aku berjingkat ke dalam dan mendengar mereka tertawa di ruang tamu. Aku mengintip ke dalam dan aku terkejut. Kakak perempuanku sedang duduk di sofa dengan mengenakan pakaian paling aneh yang pernah ada. Pakaian seperti itulah yang hanya dipakai oleh model catwalk. Dan yang terpenting, dia memakai riasan tebal dan tampak seperti orang yang sangat berbeda. Pria aneh itu sedang duduk di sebelahnya. Keduanya melihat ponselnya dan tertawa bahagia. Ya ampun, sekarang semuanya sudah jelas. Dari sifatnya yang pendiam hingga ruangannya yang terkesan rahasia, itu semua agar dia bisa terus menyembunyikan kisah cinta beda usia ini. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi sekarang. Aku hanya merasa kasihan padanya karena dia harus menyembunyikannya. Maksudku, ini adalah rumahnya, dan kami adalah keluarganya.
Kami mungkin tidak dekat, tapi dia adalah kakak perempuanku, dan aku ingin dia bahagia. Jika cinta ini nyata, maka aku mendukung sepenuhnya. Dan jika pria ini ternyata jahat, maka aku akan melindunginya sampai akhir. Orang tuaku kembali malam itu, jadi aku mengadakan malam menonton film keluarga. Ide bagus untuk ikatan keluarga, bukan? Aku memilih film romantis yang aktris utamanya jauh lebih muda dari pacarnya. Di tengah-tengah film, aku menoleh ke orang tuaku dan bertanya, "Bu, Ayah, jika kamu adalah orang tua mereka, apakah kamu mengizinkan hubungan itu?" Mereka menatapku bingung. Lalu ayah langsung bertanya, "Hei Edi, jangan bilang kalau kamu jatuh cinta dengan lelaki tua ya." Ini mengagetkanku. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, bel pintu berbunyi. Aku hendak membuka pintu, hanya untuk menghindari menjawab pertanyaan ayah. Tapi Olivia lebih cepat. Tidak lama setelah itu, dia berbalik dan berteriak padaku. "Edi, beraninya kamu menyentuh ponselku. Ada apa, Liv? Siapa yang ada di depan pintu? Tanyakan pada putri tersayang Edison." Dia menatapku dengan pandangan kotor, lalu bergegas ke kamarnya. Orang tuaku langsung membombardirku dengan banyak sekali pertanyaan. "Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa yang membunyikan bel? Kenapa Olivia seperti itu?" Oke, yang membunyikan bel itu adalah pacarnya Olivia. Jadi, tadi saat Olivia meninggalkan ponselnya di dapur, aku perhatikan ada pesan dari seorang pria bernama Henry Davis. Aku segera mencarinya di FB dan menemukan bahwa ini adalah pria yang sama yang mengunjunginya. Jadi, aku menggunakan teleponnya untuk mengirim pesan kepadanya agar dia datang pada jam 8 malam. Aku pikir akan lebih baik jika Olivia mengumumkan hubungannya dengan orang tua kami. Tapi, sepertinya dia tidak menerimanya dengan baik. Bagaimanapun, sekarang aku tidak punya pilihan selain menceritakan segalanya kepada orang tuaku. Wajah mereka menunduk, dan tanpa berkata apa-apa, mereka berlari ke atas dan menggedor pintu Olivia. Namun tidak ada jawaban. Malah, kami semua mendengar suara gemeretak dari pintu belakang. Dan Olivia pun kabur. Wajah orang tua kami memerah. Sementara aku merasa sangat bersalah. Karena aku tidak hanya tidak dapat membantunya, tetapi malah memperburuk situasi. Keesokan harinya, Olivia masih belum kembali. Dia juga tidak masuk sekolah. Yang menyebabkan orang tuaku menjadi panik. Lalu tiba-tiba aku teringat pada Henry. Benar. Kenapa aku tidak berpikir untuk menanyakannya dari awal? Jadi aku segera menghubungi Henry dan memintanya membantu mencari Olivia. Sore itu, saat aku baru pulang sekolah, aku melihat Henry pergi. Ada catatan tertempel di pintu yang menyatakan Olivia baik-baik saja dengan alamat di bawah. Dan juga tertulis jika kita datang ke sana jam 9 pagi, kita akan menemui Olivia. Keesokan paginya, kami datang lebih awal dari yang dijadwalkan. Hah? Itu adalah sebuah studio, dan seperti yang dikatakan Henry, Olivia ada di sana. Dia tampak sangat glamor, dan begitu sibuk mempersiapkan pemotretan sehingga dia tidak memperhatikan kami. Henry menyambut kami, dan mulai menjelaskan segala sesuatu yang membuat orang tuaku serta aku tidak bisa berkata-kata. Ternyata, kebenarannya jauh dari apa yang kupikirkan. Dia bukan pacarnya, tapi dia adalah manajernya. Ia melihat potensi Olivia dan membimbingnya menjadi foto model dan TikToker. Bunga dan hadiahnya berasal dari merek tempat dia bekerja. Dan suatu hari, dia mengenakan pakaian dan riasan itu untuk video TikTok. Setelah syuting selesai, kami berjalan ke arahnya. Tapi dia melihat kami dan lari. Aku berhasil menyusulnya lalu berkata, "Kak, kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Kami adalah keluargamu. Kami akan selalu berada di sisimu." Di pihakku? Serius? Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi orang luar. Tidak peduli berapa banyak kompetisi yang aku menangkan. Aku tidak terlihat saat kamu dipuji hanya karena mendapat nilai yang biasa di ulangan matematika. Aku ingin menjadi model, tetapi mereka tidak menginginkannya. Mereka ingin aku sengsara. Aku lebih baik kabur dan melakukan apa yang aku suka. Aku tercengang. Begitu pula ibu dan ayah, yang pada saat itu sudah menyusul kami dan mendengar semua yang baru saja dia katakan. Ayah memeluk Olivia. Lalu dengan suara emosional berkata, "Olivia, bukan kami melarangmu melakukan apa yang kamu mau. Kami hanya mengkhawatirkanmu. Kami hanya tahu bahwa industri ini bisa menjadi rumit, dan kami tidak ingin kamu terluka." Benar. Dan tidak benar kalau kami lebih mencintai Eddie daripada kamu. Kamu unggul dalam segala hal, dan kami tidak ingin Eddie merasa tertekan. Kami benar-benar minta maaf, Olivia. Kami semua mencintaimu.
Oh tidak Bu, jangan khawatir. Aku tidak pernah merasa seperti itu. Sebenarnya aku selalu mengagumi Olivia. Dan aku sedih saat dia mengabaikanku. Olivia menangis terseduh-seduh. Dan seluruh keluarga kami berpelukan erat. Maaf mengganggu, tapi kalian pasti sudah tahu tentang Olivia yang menjadi bintang internet kan? Maksudku, mudah untuk mengetahuinya dari media sosialnya. Aku dengan malu-malu berkata, aku tidak mengikuti akunnya. Aku pikir dia hanya ingin aku menyingkir. Henry kemudian menepuk kepalaku dan menunjukkan kepada kami akun media sosial Olivia. Wow, dia memiliki jutaan view dan follower. Kami semua menonton beberapa video TikToknya bersama-sama dan dia benar-benar seorang bintang. Melihat betapa berartinya hal ini baginya, orang tuaku menyetujui gagasan dia menjadi model dan mereka bahkan berterima kasih kepada Henry. Dan kemudian Olivia menghampiriku. Hei Yedi, aku minta maaf karena dulu bersikap dingin. Ternyata kamu sangat mencintaiku dan akan mendukungku bagaimanapun caranya. Setidaknya sekarang aku tidak benar-benar jatuh cinta pada lelaki tua. Aku tidak perlu khawatir, ya kan? Lalu semua orang tertawa. Oh, meskipun rencanaku tidak, iya, berjalan sesuai rencana, aku masih menyebutnya sukses karena semuanya berakhir manis. Kalian kira semuanya sudah selesai ya? Tidak, belum. Ada satu lagi yang ingin aku tunjukkan. Malam itu untuk pertama kalinya, Olivia mengizinkanku masuk ke dalam kamarnya. Wow, rasanya seperti studio mini dengan senter mahal dan ring light dan kamera. Dan koleksi pakaian serta riasannya sangat mengesankan. Oh, ingatkah kamu tentang apa yang aku katakan di awal video tentang menjadi gadis biasa? Ya, iya, itu tidak berubah. Tapi sekarang aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa ada satu hal yang aku miliki. Dan itu adalah kakak perempuan luar biasa yang mencintaiku tanpa syarat. Dia sangat cantik seperti Barbie di kehidupan nyata. Aku berharap rambutku berkilau dan pirang seperti miliknya. Itulah pendapat orang-orang tentangku, tapi yang kuinginkan hanyalah menjadi gadis remaja normal, seperti orang lain. Kalian tahu, sejak aku masih kecil, aku menonjol dengan rambut pirang platinum dan mata biru yang mencolok. Orang-orang selalu bilang aku mirip Barbie. Hei, beberapa dari mereka bahkan memanggilku Barbie. Ibuku selalu sangat bangga dengan penampilanku. Dia sering memakaikanku gaun putri dan mendaftarkanku ke pertunjukan bakat anak-anak yang sering aku menangkan. Hal ini menarik perhatian media dan tak lama kemudian, aku diundang menjadi model untuk beberapa merek besar. Saat itu aku sangat bersemangat tentang hal ini. Aku menyukai semua pujian dan perlakuan manja. Tapi tak disangka, ketenaran awal itulah yang membuatku perlahan-lahan kehilangan kebebasanku. Nora, cepatlah berpakaian, cepat. Aku tidak mau datang terlambat ke pesta Ana. Iya, Bu. Jawabku sambil dengan enggan mengambil pakaian yang ibu taruh di tempat tidurku. Nora, rambut alamimu indah sekali. Bahkan sebelum aku sempat menjawab, ibu sudah ada di sana sambil membual tentang rambut pirangku yang alami. Alami? Iya, benar. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa ibu menyuruhku memutihkannya sebulan sekali? Dia membuat masalah besar beberapa bulan yang lalu ketika dia melihat rambutku mulai sedikit menggelap. Lalu ibu menyeretku dari satu orang ke orang yang lain, sambil membual kepada mereka tentang pencapaianku. Ini membosankan. Jadi, saat dia sedang asik mengobrol dengan seorang pria, aku menyelinap ke meja makan dan mengambil sepotong kue. Aku hendak memasukkannya ke dalam mulutku ketika tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara tegas ibuku. Nora! Letakkan itu sekarang juga. Hah? Itu cuma sepotong kecil kue. Aku hampir tidak akan menggelembung setelah memakannya. Kemudian tanpa memberi aku waktu untuk berdebat, dia mengambilnya dari tanganku dan berkata, makanlah saja, dan kamu harus melewatkan makan malam dan melakukan kardio selama 1 jam untuk membakar semua kalori tersebut. Apa kamu masih menginginkannya? Astaga, tidak ada gunanya berdebat dengan ibu. Jadi aku mengambil minumanku dan pergi ke sudut ruangan. Aku sedang mengutak-ngatik gelasku dan merasa sangat muak ketika tiba-tiba seorang pria mendatangiku dan hampir membuatku menumpahkan minumanku. Ya Tuhan, dia Philip, model remaja paling keren saat ini. Maaf, apakah kamu Nora? Aku sudah mendengar banyak tentangmu, tapi kenapa kamu berdiri di sini sendirian? Itu karena aku tidak terlalu suka pesta seperti ini. Jadi kita sama. Lalu kami mulai mengobrol. Dan sebelum Philip pergi, dia meminta nomor teleponku. Setelah itu dia mengirimiku pesan setiap malam. Berbicara dengannya sangat menyenangkan.
Dia sangat manis dan penuh perhatian. Dan dia selalu mengirimiku meme paling lucu. Lucunya, suatu hari ketika kami sedang ngobrol, dia mengirimiku pesan, "Bolehkah aku mengundangmu makan malam? Ya, mungkin besok malam." Hah? Apa dia mengajakku berkencan? Yeay! Tapi aku harus minta izin dulu ke mama. Bu, apakah ibu ingat Philip yang kita temui di pesta ulang tahun Ana? Bolehkah aku pergi makan malam bersamanya besok? Tentu, aku akan mengantarmu ke sana. Tidak perlu, Bu. Philip akan menjemputku. Tidak, aku bilang aku akan mengantarmu. Tidak peduli apa yang aku katakan, ibu tetap bersikeras. Dan jika aku tidak mengikuti, dia tidak akan melepaskanku. Astaga, ini kencan, bukan peragaan busana yang membutuhkan manajer. Malam berikutnya, begitu aku menuruni tangga, ibuku kembali melakukannya. Ya ampun, apa yang kamu pakai? Sebelum aku sempat menjawab, ibu menarikku ke kamarku, mengeluarkan gaun bodycon dan berkata, "Kamu berusaha keras untuk berpenampilan seperti ini, jadi sebaiknya kamu memamerkannya. Selain itu, mengencani cowok ini bisa mendatangkan kesepakatan bisnis besar bagi kita." Astaga, aku mengerti sekarang. Semua ini hanya tentang ketenaran dan uang. Di sanalah Philip berada. Aku segera merapikan rambutku, lalu dengan percaya diri berjalan ke arahnya. Tapi ketika aku baru saja duduk, bahkan sebelum aku sempat menyapanya, entah dari mana ibuku muncul dan meminta pelayan untuk mengaturkan kursi lain untuknya. Philip menatapku dengan bingung, tapi aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Bu, apa yang kamu lakukan?" "Kita selalu bersama. Tidak keberatan kan aku duduk di sini?" Tidak sama sekali." Philip tersenyum canggung. "Oh, ini sangat memalukan. Ketika pelayan muncul dengan menunya, aku sebenarnya senang dengan gangguan tersebut. Tapi, oh tidak. Aku belum sempat membuka menunya, tapi ibu sudah selesai memesan untuk kami berdua. Salmon panggang dengan salad tanpa saus. Membosankan sekali. Oh, tapi keadaannya menjadi lebih buruk. Saat makan malam ibuku terus menanyakan pertanyaan ke Philip. "Apa pekerjaan orang tuamu?" "Oh, mereka hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan. Aku pikir mereka adalah presiden sebuah perusahaan atau semacamnya." Ini tak tertahankan. Hentikan. Itu bukan urusanmu. Aku hanya bertanya. Philip yang tampak bingung membuat alasan karena harus melakukan sesuatu. Lalu dia pergi. Itu saja. Berkat ibuku, kencan pertamaku gagal total. Karena frustrasi, aku langsung pergi setelah dia pergi. Dan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada ibu sepanjang perjalanan pulang. Namun segalanya tidak berakhir di situ. Entah dari mana, dia terus mengomel tentang bagaimana aku tidak boleh bergaul dengan Philip karena dia tidak akan berguna bagi karirku. Tidakkah menurutmu kamu berlebihan? Aku bisa berkencan dengan siapapun yang aku mau. Ibu tahu, aku tidak mau ibu menjadi manajerku lagi, dan aku akan pindah sendiri. Lalu aku bergegas kembali ke kamarku dan mulai berkemas. "Sayang, aku hanya mengkhawatirkanmu. Maafkan aku," katanya dan memelukku sambil terisak. "Tolong, jangan tinggalkan aku seperti yang ayahmu lakukan. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Mendengar itu hatiku hancur. Dia benar. Sejak ayah pergi, hanya dia yang menjaga dan menyayangiku. Ibu sangat tangguh dan terlalu mengontrol, namun maksudnya baik, bukan? Aku mengirim SMS ke Philip beberapa kali untuk meminta maaf, tapi dia tidak membalas. "Nora, lihat lurus. Nora, kemana perginya karismamu? Ayo istirahat sebentar." "Apa yang terjadi? Kamu tampak terganggu hari ini." Aku menghela nafas dan mulai memberitahu Eleanor tentang kencanku dengan Philip. "Astaga, ibumu benar-benar seseorang yang suka mengontrol. Kamu harus kuat dan melawannya untuk memenangkan kebebasanmu." Tentu saja aku menginginkan kebebasan, tapi dari mana aku harus memulai? Tiba-tiba ponselku berbunyi bip dan menghentikan pemikiranku. Itu ibu. "Sayang, Ana sakit, jadi aku akan menginap di rumahnya malam ini. Makan malam di lemari es dan jangan lupa lakukan treadmill 1 jam sebelum tidur. Aku mencintaimu." Yeay, malam ini aku akan bebas dan melakukan apapun yang kuinginkan. Jadi, tiba-tiba aku mendapat ide cemerlang. Ya, aku akan mengadakan pesta tidur. Eleanor menyarankan agar kami memesan pizza dan tentu saja semua orang dengan senang hati menyetujuinya. Enak sekali. Tiba-tiba pintu terbuka. Mataku membelalak ngeri ketika aku melihat bahwa itu adalah ibu dan, oh astaga, dia terlihat sangat marah. "Nora, apa yang sedang kamu lakukan?" Dan kalian bisa menebak sisanya. Dia menyuruh semua temanku pergi dan yang lebih parah lagi, dia memaksaku bangun jam 5 pagi untuk olahraga.
Semua ini hanya karena sesuap pizza. Eleanor benar. Aku harus menghentikan ini dengan akhirnya melawannya. Ini sungguh tak tertahankan. Jadi sebagai pelepas stres, keesokan harinya aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selalu aku inginkan. Wow, lucu sekali. Ya kan? Senang rasanya bisa melakukannya demi perubahan. Nora, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu tidak menjawab satupun panggilanku? Karena terkejut, aku berbalik dan melihat ibuku berdiri di sana sambil memelototiku. Aku segera menutupi pergelangan tanganku dengan tanganku yang lain. Tapi sudah terlambat. Nora, beraninya kamu membuat tato tanpa seizinku. Kembalilah ke sana dan langsung hapus. Tidak, Bu. Tubuhku, pilihanku. Mulai sekarang aku akan membuat keputusan tentang hidupku sendiri. Semua orang di jalan berhenti untuk melihat kami. Melihat itu, ibu hanya menatap tajam ke arah Eleanor, lalu menyeretku ke mobil. Tapi bagaimana dia tahu kalau aku ada di sana? Tepat pada saat itu, ponselku berbunyi dan ada perangkat AirTag tak dikenal di dekatnya. Tunggu, mungkinkah aku segera memeriksa barang-barangku dan, ya Tuhan, itu benar. Ibu telah memasukkan AirTag ke sudut tersembunyi tasku. Kenapa kamu memasang AirTag ke tasku? Agar aku sadar ketika kamu melakukan hal-hal bodoh seperti menodai tubuhmu dengan tato yang jelek. Cepat atau lambat kamu harus menghapusnya. Umurku 18 tahun, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Eleanor benar. Ibu cuma ingin mengubahku menjadi boneka yang harus dikendalikan. Aku tahu itu, Nora. Aku melarangmu bergaul dengan gadis itu lagi. Dia iri padamu dan ingin menghancurkan karirmu. Dia cuma mau membantuku. Perilakumu tidak bisa diterima. Lalu dia menarikku ke kamarku dan mengunci pintunya. Kamu boleh diam di sana sampai kamu sadar. Aku menggedor pintu dan berteriak sampai suaraku serak, tapi tidak ada gunanya. 3 hari berlalu. Ibu masih membawakanku makanan, tapi dia menolak mengeluarkanku. Oh, tidak. Apakah dia ingin menahanku di sini selamanya? Aku buru-buru menelpon Eleanor untuk meminta bantuan, tapi tidak berhasil. Kenapa dia tidak menjawab teleponnya? Lalu tiba-tiba aku melihat sebuah artikel yang melaporkan bahwa seorang model telah berbicara tentang bagaimana Eleanor telah menipunya untuk mencuri tempat vedetnya untuk pertunjukan desainer terkenal yang akan datang. Dan model itu adalah aku. Mustahil. Itu tidak terjadi sama sekali. Dan aku belum pernah berhubungan dengan pers. Lalu sebuah pikiran terlintas di benakku. Mama, itu benar. Sebagai manajerku, dia pasti mengatakan ini kepada media untuk mencemarkan nama baik Eleanor. Sementara, Eleanor pasti mengira akulah yang melakukan semua ini. Tidak heran dia mengabaikan panggilanku. Marah dan kecewa dengan kelakuan ibu, aku memutuskan untuk curhat di Twitterku. Tak disangka, hanya dalam 20 menit. Postinganku dibagikan dengan cepat dan hashtag Rescue Nora berada di urutan teratas pencarian. Namun kemudian ibu dengan marah masuk dan menyita ponselku. Jangan berharap seseorang datang ke sini dan menyelamatkanmu. Keesokan paginya aku dibangunkan oleh suara keras yang datang dari luar. Hah? Apa yang sedang terjadi? Aku pergi ke jendela dan melihat kerumunan orang memegangi tanda bertuliskan, "Bebaskan Nora dan biarkan Barbie keluar." Tapi tunggu dulu. Aku melihat beberapa wajah yang aku kenal. Eleanor dan Philip. Mereka memegang papan besar bertuliskan, "Kami ingin melihat Nora." Akhirnya karena tekanan massa, ibuku terpaksa melepaskanku. Sejujurnya aku berterima kasih kepada orang-orang yang mendukungku, terutama Eleanor dan Philip. Berkat mereka, aku akhirnya berani mematahkan kendali dan cengkraman ibuku yang tidak masuk akal dan menjadi diriku sendiri. Jadi, aku memutuskan untuk pindah ke tempatku sendiri. Sedangkan ibuku, aku ingin memaafkannya tapi itu sulit. Aku hanya berharap dia menyadari kesalahannya, lalu kami bisa mencoba membangun kembali hubungan kami. Oh, dan satu lagi. Mulai sekarang aku tidak akan memutihkan rambutku hanya untuk mendapatkan rambut boneka seperti dulu. Aku memutuskan untuk mempertahankan warna rambut alamiku. Ini mungkin mempengaruhi karir modelingku, tapi memang begitu. Ini rambut alamiku, dan aku menyukainya. Bagaimanapun, seperti yang bisa kalian lihat, hidup ini menyenangkan karena aku memiliki sahabatku Eleanor dan pacarku Philip di sisiku. Hai guys, ini aku Claire. Jadi, besok akan jadi sangat menarik. Kuserahkan hidupku di tangan kalian. Beneran? Karena akan kubuat video, follower Instagramku mengatur hariku. Yeay! Kebanyakan influencer akan lakukan ini dengan beberapa opsi. Tapi aku percaya kalian guys, jadi yang berani. Cek saja Instagramku
Like video ini dan komen apa saja yang kalian ingin aku lakukan besok. Komentar dengan like terbanyak akan dipilih. Dan jangan lupa follow untuk tetap update. Seperti yang kalian lihat, aku Claire. Dan aku ini influencer kecantikan di Instagram. Tentu, dengan wajah cantik ini dan kejelian dalam memilih gaya, aku sudah punya banyak sekali follower. Tapi untuk orang yang terlahir untuk jadi terkenal sepertiku, itu belum cukup. Itulah kenapa aku lakukan tantangan viral ini. Itu akan memberiku puluhan ribu likes. Oke, itu saja untuk hari ini. Sekarang sebaiknya aku tidur cantik, harus kudapatkan kulit bersinar esok hari. Hal pertama untuk dilakukan di pagi hari yaitu memeriksa Instagramku. 20.000 likes untuk postinganku kemarin malam. Itu rata-rata. Mari kita lihat. Aku sudah minta followerku memutuskan apa yang sebaiknya kupakai dan yang sebaiknya kumakan untuk sarapan. Dan komen yang terbanyak yang disukai adalah gaya Y2K. Dan roti bakar alpukat. Makanan kesukaanku. Mudah sekali. Kupanggil pelayan untuk siapkan sarapan sementara aku melakukan rutinitas perawatan kulit. Lalu kupastikan mengambil selfie imut dan mengunggahnya di storyku. Awal yang bagus. Aku ini cewek tercantik di dunia atau apa? Oke, sekarang aku harus membuat keputusan sulit. Tas mana yang paling cocok dengan pakaianku? Yang ini atau yang ini? Aku masih berusaha memutuskan saat ponselku berdering. Itu Lak pacarku. Ini masih terlalu dini, tapi dia sudah mengirimiku banyak sekali pesan. Kau sedang apa? Kenapa tak kau balas pesanku sama sekali? Cepatlah, kalau tak mau terlambat ke sekolah. Baiklah, aku berangkat. Ya ampun, kenapa dia sangat bikin stres seperti itu? Tak masalah kalau kita terlambat sedikit. Maksudku, ayolah, ini kan cuma sekolah. Setelah memilih tas yang cocok, aku naik mobil Lak. Dia merengut padaku dan bertanya kenapa aku lama sekali. Aku sibuk ambil foto selfie, jawabku. Dan memposting selfie di cermin yang kuambil tadi pada Instagramku dengan keterangan gaya Y2K untuk hari ini. Apa yang harus kulakukan di sekolah pagi ini? Saat istirahat, aku duduk di kantin dengan Lak dan sahabatku, Tamara. Seperti biasa, kecantikanku menarik perhatian. Semua mata tertuju padaku dan satu cowok bahkan berseru. Kau cantik sekali, Claire. Ku periksa Instagramku untuk melihat bagaimana fotoku yang baru kuposting. Oh, sudah ada 50.000 likes. Itu bagus, tapi aku tahu dengan karismaku, aku bisa lebih baik lagi. Tapi, apa ini? Komen terbanyak di postingan ingin aku ke perpustakaan sekolah dan berteriak. Aku benci belajar dan perpustakaan itu tempat paling membosankan di muka bumi. Permintaan macam apa ini? Jangan lakukan itu. Perasaanku tak enak soal ini. Itu bisa saja dari seseorang yang berusaha menyabotasemu. Lak ada benarnya. Ini bisa saja hanya trik Isabel, musuhku di sekolah, rancang untuk mempermalukanku. Dia juga influencer di Instagram, tapi dia hanya meniru apapun yang kulakukan. Follower Instagramnya 5.000 lebih sedikit dari punyaku. Membosankan. Tapi Claire, bagaimana kau jelaskan ke followermu kalau kau mangkir? Kurasa mereka tak akan suka itu. Betul. Aku sedang melakukan tantangan ya kan? Tak bisa berhenti hanya karena 2 komentar, terutama karena berasal dari non-penggemar. Lagi pula, ini bukan masalah besar ya kan? Siapa yang masih pergi ke perpustakaan? Jadi, ku seret Lak dan Tamara ke perpustakaan karena seperti yang kalian tahu, aku butuh mereka merekamku. Kenapa anehnya sangat ramai di sini? Sejak kapan orang-orang sungguh ingin belajar? Aku perlu menyudahi ini. Jadi memecah keheningan, aku berteriak. Aku benci belajar dan perpustakaan itu tempat paling membosankan di muka bumi. Semua mata langsung ke arahku. Ku dengar suara decak dan gerutuan, lalu seseorang berkata, "Kau kira apa yang kau lakukan?" Kenapa semua orang di sini serius sekali? Aku hanya mengangkat bahu dan berjalan pergi. Paling tidak Lak dan Tamara sudah merekamku pada sudut terbaikku. Yang mengejutkanku, video itu dapat banyak sekali penayangan dan likes. Aku bahkan dapat hampir 1.000 follower lagi. Siapa sangka bahwa tindakan konyol itu akan jadi sangat populer. Di momen itu, Isabel berjalan melewatiku. Hanya orang tak punya otak yang akan berteriak di perpustakaan. Lihat saja siapa yang iri sekarang. Hei, kau sebaiknya coba juga. Mungkin kau akan dapat setengah dari followerku. Isabel terlihat seolah amarahnya akan meledak. Tapi kemudian dia mencibir dan berkata, "Kita lihat apa kau masih tertawa setelah lihat apa yang kau harus lakukan berikutnya."
Apa maksudnya? Langsung kubuka Instagramku untuk memeriksa. Apa? Komen teratas kali ini dari Isabel. Dia ingin aku meletakkan kantong sampah di kepalaku dan pergi ke mall. Kantong sampah? Kuhabiskan waktu 1 jam menata rambutku pagi ini. Isabel, dasar kau penyihir jahat. Tapi, oke, kalau dia mau main-main, akan kubuktikan padanya dia macam-macam dengan orang yang salah. Sama seperti sebelumnya, Luck mencoba membujukku agar tak melakukannya. Ini omong kosong, Claire. Jangan menurunkan dirimu sendiri serendah ini hanya untuk beberapa likes. Kukatakan padanya kalau dia berlebihan, dan kalau aku tak akan mengecewakan followerku dengan membatalkan ini. Ini tampaknya membuatnya kesal, lalu dia segera pergi. Jadi siapa yang akan mengambil videoku? Aku memanggilnya, tapi Luck terus berjalan. Kenapa dia tak bisa mendukungku saja seperti biasa? Untungnya, aku masih punya Tamara, dan dia setuju merekamnya untukku. Itulah gunanya sahabat. Oke, ini lebih memalukan daripada yang kukira. Orang-orang terus menatapku seolah aku ini alien. Kuberi mereka tatapan, apa kau lihat-lihat? Menyuruh mereka segera berpaling. Tidak, aku harus bersikap percaya diri untuk video itu supaya dapat lebih banyak likes. Menengok ke belakang, kulihat Tamara menyemangatiku. Jadi kutarik napas dalam-dalam, berdiri tegak, dan melakukan asik catwalk terbaikku di mall. Jantungku berdebar tak karuan. Bahkan setelah kami keluar dari mall. Phew, akhirnya ini berakhir. Lalu segera kubuka Instaku, mengunggah video yang baru kurekam. Lalu mengirim pesan ke Luck menanyakan di mana dia. Setelahnya, aku dan Tamara naik taksi ke rumahnya. Luck sudah menunggu di pintu. Terlihat sangat serius ketika aku sampai di sana. Jadi, kusuruh Tamara menungguku di taksi. Kemudian dengan marah aku berteriak sambil berjalan mendatanginya. Paling tidak kau bisa datang dan mendukungku. Kau tahu betapa kesalnya aku saat kau tinggalkan begitu saja? Aku tak nyaman merekamu membodohi dirimu sendiri. Aku terlalu peduli padamu. Itu cuma sedikit kesenangan yang tak berbahaya. Kenapa tak bisa kau pahami betapa penting jadi influencer bagiku? Kurasa tak bisa bersama orang yang tak lagi mendukungku dan passionku. Sebaiknya kita putus. Kemudian aku berlalu pergi begitu saja, tak memberi kesempatan Luck untuk menjelaskan. Dia segera berlari dan meraih tanganku. Oke, aku minta maaf. Bisa kita bicarakan? Berhasil. Aku memberi tanda ke Tamara. Kemudian berbalik dengan senyum lebar pada Luck. Apa kau percaya para followerku ingin aku menguji cintamu dengan pura-pura putus denganmu? Kutunjukkan ke mereka betapa besar kau mencintaiku. Tapi kemudian tak disangka. Dengan marah, Luck berteriak. Apa? Jadi, aku ini hanya alat lain untuk mendapat likes untuk Instagrammu? Jika kau ingin putus, maka baiklah, kita selesai. Lalu dia bergegas masuk ke rumahnya dan membanting pintu. Aku berdiri di sana melongo. Bagaimana dia bisa putuskan aku? Selama 2 tahun penuh kami bersama tak pernah aku melihatnya semarah ini. Akan kubiarkan dia tenang sebentar dan bicara dengannya besok. Dia akan tenang saat itu, ya kan? Dengar Claire, videomu di mall perbelanjaan sudah mencapai 100.000 likes. Oh ya Tuhan, apa ini? Orang-orang tergila-gila dengan videoku. Mereka bilang aku begitu percaya diri memakai kantong sampah dan masih terlihat keren. Aku tampak seperti Kendall Jenner. Dan followerku juga bertambah 5.000 orang. Paling tidak ini sebanding dengan usaha yang kulakukan. Keesokan paginya, aku menunggu Luck menjemputku. Tapi dia tidak datang. Saat aku sampai di sekolah, ku cari dia dan bertanya apa dia masih marah denganku. Kau sangat kecanduan sosial media. Aku bahkan tak kenal siapa dirimu lagi. Kemudian dia berlalu pergi. Tepat di saat itu, Isabel berjalan ke arahku. Tunggu, kenapa Tamara bersamanya? Hei pecundang, kau dalam masalah besar. Apa maksudnya itu? Aku melihat Tamara dengan bingung. Tapi dia hanya menundukkan kepala dan segera mengikuti Isabel. Merasa ada yang tak beres, segera ku buka Instagramku dan... Oh Tuhanku, komentar apa ini? Dasar caper. Dia mau lakukan apa saja hanya untuk likes. Ku dengar pacarnya memutuskannya. Tak heran begitu. Apa ini? Kulakukan semua ini sesuai permintaan mereka. Dan sekarang aku yang mendapat semua kebencian. Tiba-tiba, kepala sekolah mengumumkan lewat pengeras suara kalau aku harus pergi ke kantornya.
Saat aku masuk, kulihat orang tuaku duduk di sana. Ternyata berita tentang yang kulakukan di perpustakaan sudah menyebar. Dan tak hanya itu, seseorang bahkan menuduhku mencuri di mall perbelanjaan itu. Hah? Aku tak mencuri apapun. Untuk membuktikan tidak bersalah, kuberikan kepada kepala sekolah tasku untuk diperiksa. Dan ia mengeluarkan sebuah kalung baru. Kenapa ada benda ini di dalam tasku? Ku coba jelaskan diriku, tapi tak seorang pun mau dengar. Aku diskors 1 minggu. Keluar dari ruangan kepala sekolah adalah hal terburuk yang pernah terjadi. Semua orang memberiku pandangan menghakimi dan berbisik satu sama lain. Di perjalanan pulang, ku ambil selfie menangis. Lalu mempostingnya di Instagram dengan keterangan. Konsekuensi tantangan kemarin, skors 1 minggu. Seseorang menyalahkan aku. Sampai di rumah, orang tuaku yang terlihat malu langsung mengambil ponselku dan bahkan mematikan wifi. Hidupku selesai. Aku lari ke kamarku dengan marah dan menjatuhkan diri ke ranjang. Tiba-tiba, mataku tertuju ke sebuah foto yang kuambil dengan Lak di pesta ulang tahunku tahun lalu. Itu saat Lak memberiku pesta kejutan. Dan dia bahkan membuatkanku kue ulang tahun yang cantik. Kalau dipikir-pikir, aku terlalu keras padanya kemarin. Dia hanya ingin melindungiku. Jika saja ku dengarkan dia, tak akan ku terima semua komentar kebencian ini dan terjebak di rumah seminggu lamanya. Kulukai Lak hanya untuk menambah follower. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Kuharap aku bisa minta maaf padanya sekarang. Tapi kemudian, yang membuatku terkejut, setelah 3 hari saja, ibu memberitahuku aku boleh kembali bersekolah. Masih ada bisik-bisik tentangku, tapi itu tak penting. Karena Lak sedang menungguku di lokerku. Aku segera menghampirinya, minta maaf, dan jelaskan semuanya. Claire, aku tahu kau cewek yang paling penyayang dan baik. Kau hanya terbuai dengan popularitas Instagrammu yang tak penting. Lagi pula, aku tahu kau bukan pencuri. Kemudian Lak cerita padaku kalau karena curiga, dia meminta memeriksa CCTV di mall perbelanjaan itu. Dan mengungkap kalau Tamara lah yang memasukkan kotak kalung itu ke dalam tasku. Ternyata, dia hanya bergaul denganku karena aku ini terkenal dan kaya. Jadi, saat Isabel membayarnya, dia berubah 180 derajat, berlari ke Isabel dan menipuku. Lak melaporkan ini ke kepala sekolah, dan sekarang keduanya sudah diskors. Itulah, mengejar popularitas di internet tak memberiku teman sejati. Sayangnya hanya pengagum maya dan seorang teman palsu. Aku terbutakan oleh likes dan follower lalu mengabaikan apa yang sesungguhnya penting. Hubunganku di kehidupan nyata dan orang-orang yang tulus peduli padaku. Setelah insiden itu, kuputuskan untuk menonaktifkan akun Instagramku untuk sementara waktu. Paling tidak sampai aku merasa stabil kembali. Dan meskipun aku kehilangan semua followerku, aku tak terlalu peduli lagi. Karena sekarang aku sedang sibuk menghabiskan waktu dengan mereka yang sungguh berharga untukku. Kupejamkan mataku dan kuhirup napas dalam-dalam. Ya Tuhanku, aku gugup sekali. Kalian tahu, ini hari pertamaku sebagai anak magang di perusahaan yang sangat besar ini. Di satu sisi, kegelisahan tak berhenti menghantuiku. Tapi di sisi lain, sebenarnya aku tak sabar untuk mulai kerja di kantor yang profesional dan mewah ini. Punya meja kerjaku sendiri, PC-ku sendiri, dan mengerjakan semua dokumen. Seru sekali. Tapi, ya, ternyata itu tak sepenuhnya seperti harapan. Yang kulakukan di hari pertamaku adalah membuat banyak sekali kopi, membelikan makan siang semua orang, dan terus lakukan printing. Oh, aku lupa perkenalkan timku ke kalian. Yang di sebelah sana itu Queen, tim leader kita. Lalu cewek di sebelah sana itu Severin. Cowok yang duduk di pojok itu Bob. Dan aku adalah Laura yang manis. Lalu, saat ku bawakan lagi kopi dan kue untuk mereka masing-masing supaya kenal lebih dekat, si manajer, Christian, mendatangi departemen kami dan mulai berteriak ke Queen. Kenapa saya belum terima laporan proyek yang sedang dikerjakan? Maaf, bos. Kami agak kekurangan tenaga. Kekurangan tenaga, hah? Lalu kenapa tiap kali aku lewat kulihat anak magang itu mengerjakan hal yang tak penting? Aku tak pekerjakan dia untuk menunggui kalian. Apa itu jelas? Lalu Christian menatapku dan berkata, Kau, anak magang, ke kantorku. Ku ikuti Christian ke kantornya dengan perasaan sangat cemas. Apa aku melakukan kesalahan? Lalu tiba-tiba,
Christian memelukku dari belakang. Aku sangat tersentak sampai langsung kudorong dia menjauh. Apa yang kau lakukan? Kau tak bisa lakukan itu di sini. Maaf, lihat kamu di sini saja membuatku senang sekali. Tapi, kenapa berwajah tegang begitu? Oh, aku tak pernah melihatmu membentak orang lain. Jadi itu cukup menakutkan. Itu? Oh, itu bukan apa-apa. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa manajerku memelukku. Nah, sebenarnya Christian itu pacarku. Kalian tahu, aku di semester akhir perkuliahanku. Kukatakan padanya kalau aku ingin magang karena itu akan berguna untukku. Jadi dia memaksa agar aku magang di perusahaannya. Awalnya, kurasa itu bukan ide yang bagus. Maksudku, pasangan yang bekerja bersama biasanya tak langgeng, ya kan? Tapi dia berhasil yakinkan aku sebaliknya. Jadi inilah aku. Meski begitu, aku tak ingin ada orang di kantor tahu tentang hubungan kami. Karena itu, tak kubiarkan dia mengantarku bekerja. Dan makan siang bersama juga tak boleh. Christian tak berkomentar soal ini. Dia mungkin paham kenapa ini penting. Tapi suatu hari, di akhir rapat dengan departemen kami, Christian hendak berjalan keluar dari ruangan rapat ketika tiba-tiba dia berhenti, berbalik dan berkata di depan semua orang. Oh, ngomong-ngomong, aku ingin kalian tahu, Laura itu pacarku. Oke, bye. Ya Tuhanku, kenapa dia lakukan itu? Semua orang langsung menoleh dan menatapku dengan ekspresi kaget. Dan aku ingin merosot dari kursi dan sembunyi di bawah meja. Aku segera ke kantor Christian dan meminta penjelasan. Kemarin aku makan siang dengan manajer dari departemen lain, dan dia bilang dia menyukaimu dan ingin mengajakmu keluar. Jadi, kupikir paling baik memberitahu semua orang kalau kau pacarku. Apa aku benar? Apa? Tidak. Laki-laki dan ego bodoh mereka. Bagaimanapun, kuharap itu tak akan mempengaruhi apapun. Tapi seperti yang kutakutkan, ternyata benar. Sangat benar. Dari sejak semua orang tahu aku pacar Christian, mereka mulai perlakukan aku berbeda. Setiap kali aku masuk ruangan, mereka langsung berhenti bicara dan memandang aneh. Atau setelah kerja, mereka mau pergi minum-minum tapi sengaja tak mengajakku. Rasanya menyebalkan dikucilkan seperti itu. Lalu kemudian suatu hari hal itu menjadi makin buruk. Aku tiba di kantor lebih awal karena ada email yang perlu dikirim sebelum jam 9. Tapi PC-ku tak mau nyala, jadi aku menunduk di bawah meja mencoba memeriksa apa ada kabel yang longgar. Tepat saat itu, Bob dan Severin masuk ke kantor sambil bergosip. Jelas si Laura itu dapatkan magang karena dia adalah pacar Christian. Dan apa kau lihat pakaiannya? Semua merek mahal. Sepertinya punya pacar manajer di perusahaan besar pastinya menyenangkan sekali. Apa? Aku tak pernah menerima hadiah mahal dari Christian. Itu semua punyaku. Lalu selama bekerja, aku tak sengaja melirik layar komputer Queen dan kulihat mereka membicarakan tentangku di grup chat. Sesuatu mengenai aku yang tak harus melakukan tugas hanya karena pacarku adalah manajer. Mendengar dan membaca semua komentar ini membuatku merasa sangat frustasi. Jadi aku tak minat kerja sepanjang pagi itu. Kemudian di sore hari, kami ada rapat mengenai proyek yang sedang kami semua kerjakan, dan Christian memintaku menyerahkan laporan. Oh sial, aku benar-benar lupa mengerjakannya. Maaf, saya belum menulis laporannya. Boleh saya tanya kenapa? Dan apa yang kamu lakukan sepanjang pagi ini? Demi tim kita, tolong fokus. Kita tak boleh kacaukan proyek ini. Saya hanya sedang melewati banyak hal, oke? Anak magang juga manusia. Ya ampun, akan kukirimkan pada Anda laporannya di penghujung hari, bos. Semua orang menatapku bingung, terutama Christian. Tapi, tunggu. Kulihat beberapa dari mereka tersenyum padaku. Apa itu senyum untukku? Kemudian setelah rapat, semua orang berkumpul mengelilingiku, menepuk pundakku dan memujiku karena membela diri menentang Christian. Jujur saja, rasanya menyenangkan diperhatikan dan tak diejek. Jadi, mungkin masih ada kesempatan aku bisa memenangkan hati mereka, ya kan? Hari berikutnya saat siang, Christian datang ke departemen untuk makan siang denganku. Tapi ku bilang padanya di depan semua orang kalau aku mau makan siang dengan mereka. Dia tampak bingung, tapi masih harus setuju. Makan siang dengan seluruh tim menyenangkan, kecuali satu hal. Mereka terus-terusan bertanya padaku soal Christian. Misalnya, seperti apa dia di luar kantor? Kenapa dia selalu begitu tegas dan pemarah? Kuperhatikan kalau mereka cukup senang membicarakan tentang Christian, jadi kuberitahu mereka,
Oh, Christian adalah pacar yang hebat. Dia sangat perhatian dan koki yang handal. Tapi mereka tak tertarik dengan hal itu. Oh tidak, mereka cuma peduli soal kebiasaan buruknya. Ah, baiklah. Jadi ku beri mereka apa yang mereka mau. Itu, aku tak suka dia yang selalu sangat tepat waktu. Aku terlambat semenit saja dan dia mulai menceramahiku tentang betapa berharganya waktu dan tak boleh menyia-nyiakannya. Itu benar-benar menarik perhatian semua orang, ya kan? Mereka sangat suka itu, huh? Aku merasa agak bersalah, tapi tak bisa kupungkiri itu menyenangkan. Perasaan ketika semua orang menyukaiku. Dan itu hanya untuk kali ini, ya kan? Ya, betapa salahnya aku. Ketika tiap kali tim kami keluar, mereka mulai bergosip soal Christian. Lalu menatapku penuh harap sampai ku jelek-jelekan pacarku. Lagi, tapi buatku, Christian adalah pria yang sempurna. Dia hanya punya beberapa kekurangan kecil, tapi tak ada yang berarti. Jadi, kuputuskan untuk mengarang. Dia mengigau dan tak pernah gosok gigi sebelum tidur. Dan, dia sering bersendawa saat di rumah. Aku benci ini. Tapi aku bisa apa? Semakin buruk hal yang kuceritakan pada mereka tentang Christian, semakin mereka sepertinya menyukaiku. Lalu suatu hari, Christian mengundang beberapa manajer lain ke apartemennya untuk makan-makan. Tiba-tiba, seorang pria menunjuk ke minuman Christian dan bertanya apa dia boleh minum itu dengan masalah perut kembungnya. Oh, tidak. Kemudian pria ini memberitahu Christian yang tampak bingung kalau semua orang di kantor bergosip tentangnya. Untung bagiku, dia hanya mengangkat bahu dan dia bilang tak ingin dengar soal gosip tak berguna. Phew, hampir saja. Tapi kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Beberapa rumor palsuku sampai ke telinga Pak Smith, General Manager. Suatu hari aku jalan melewati kantor Christian dan ku dengar Pak Smith membentaknya. Sesuatu mengenai Christian mundur sebagai manajer karena ada rumor dia menekan staf lain yang berani membantahnya untuk mengundurkan diri. Oh tidak, aku hanya mengarang itu dengan tujuan agar yang lain segan dengannya dan berhenti membicarakannya. Ini semua salahku. Jadi segera saat Pak Smith berjalan keluar dari ruangan Christian, aku lari mengejarnya dan berkata, "Tolong tunggu dulu, bisa ku jelaskan." "Apa maksudmu?" Aku menghela napas dalam untuk menenangkan diri, lalu mulai menjelaskan padanya bahwa akulah orang yang menyebarkan rumor itu. Dan itu 100% tak benar. Tolong jangan paksa Christian untuk mengundurkan diri, ini semua kesalahanku. Oh sayang, kenapa kau lakukan itu? Aku minta maaf ayah, aku bodoh dan bersikap seperti anak kecil. Itu tak apa. Tapi harus kukatakan, aku kecewa Laura. Aku akan bicara pada Christian nanti. Kuharap kau mengambil pelajaran kali ini dan jangan pernah lakukan itu lagi. Mengerti? Ya ayah. Kemudian ia pergi. Aku menghela napas lega saat tiba-tiba, "Ayah? Apa kau memanggil Pak Smith ayah?" Oh tidak. Aku tak tahu kalau Christian sedang berdiri di belakang kami. Nah, kenyataan akhirnya terungkap. Sebagaimana bisa kalian lihat, Pak Smith, General Manager perusahaan, adalah ayahku. Tapi tak satu pun, bahkan Christian tahu itu. Lalu Christian melanjutkan, "Kenapa kau tak cerita kalau Pak Smith itu ayahmu? Dan kenapa kau sebarkan rumor mengerikan tentangku, Laura? Kenapa kau lakukan itu padaku? Apa aku tidak seperti orang bodoh bagimu?" Dia marah sekali sampai hendak beranjak pergi. Dengan cepat kuraih tangannya dan mulai menjelaskan. Aku tak memberitahumu Pak Smith ayahku karena aku takut kau merasa tertekan dan tak mau denganku lagi. Christian tak berkata apapun, dia hanya berdiri terdiam di sana. Jadi kulanjutkan. Soal rumor itu, aku minta maaf. Aku mengacau. Tapi tolong, kau harus mengerti. Sejak semua orang tahu aku pacarmu, mereka mulai bergosip tentangku dan mengucilkanku. Aku merasa begitu terluka dan kesepian saat yang kuingin hanyalah supaya bisa berbaur. Hingga suatu kali, semua orang bicara lagi denganku saat tak sengaja aku mengeluh tentangmu. Dan mereka memperlakukanku seperti teman setelahnya. Tapi mereka selalu lapar akan lebih banyak gosip tentangmu. Jadi aku harus mengarang sesuatu. Hingga akhirnya aku hilang kendali. Aku sangat menyesal, Christian. Christian menghela napas, kemudian memelukku. Aku minta maaf itu terjadi padamu di kantor. Aku tak tahu kau kesusahan. Lain kali kau harus memberitahuku. Jangan sembunyikan sesuatu seperti itu, oke? Aku mengangguk sambil tersenyum dan dalam hati berterima kasih ke pacarku yang sangat baik. Tapi hampir saja kuhancurkan karirnya hanya untuk puaskan rekan kerjaku yang banyak omong itu. Tapi syukur, pada akhirnya semua membaik di antara kami. Pada akhirnya, semua orang tahu kalau Pak Smith adalah ayahku.
Karena, iya, mata dan telinga ada di mana-mana di perusahaan ini. Kalian tak bisa sembunyikan apapun. Lalu mereka mulai bergosip, Christian cuma pacaran denganku untuk posisi manajer. Astaga, mereka tak akan berhenti ya kan? Tapi bagaimanapun, aku tak lagi peduli. Program magangku akan segera berakhir dan kuputuskan tak akan kembali ke perusahaan ini. Jelas. Akan kucari lingkungan yang lebih sesuai. Tapi sebenarnya masa magang di sana mengajariku pelajaran berharga. Bahwa kau tak seharusnya peduli apa yang dipikirkan orang tentangmu dan hindari semua drama kantor itu. Itu sungguh melelahkan. Ayah, dari mana? Aku khawatir sekali. Pergi sana, jangan sentuh aku. Aku langsung tercengang. Tak paham kenapa ayahku yang dulunya baik hati jadi sangat dingin terhadapku. Ku tersadar dari lamunanku dan coba membantunya melangkah, tapi ia menepisku. Mataku mulai berkaca-kaca dan aku tak tahu harus berbuat apa. Kemudian ada wanita lain muncul. Dengan cepat dia membantu ayah bangkit dan tersenyum padaku. Jangan khawatir sayang, aku akan mengurusnya. Permisi? Siapa dia? Ibuku baru saja dikebumikan dan ayah sudah melanjutkan hidup. Aku tak bisa melihat ini lebih lama lagi, jadi segera ku tinggalkan ruangan. Bagaimana mungkin semuanya berubah drastis secepat ini? Hidupku dulu begitu sederhana dan sempurna. Aku punya keluarga yang penyayang, aku selalu juara di sekolah. Orang-orang selalu memuji bagaimana aku mewarisi kecantikan dan kepandaian ibu dan ayahku. Tapi kemudian kecelakaan lalu lintas terjadi dan merenggut ibu dari kami. Sejak itu, ayahku yang penyayang dan santun berubah menjadi pemabuk yang kejam dan kasar, yang sepertinya sangat membenciku. Esok harinya aku sampai di rumah dari sekolah dengan kekhawatiran tentang bagaimana kondisi ayahku. Tapi, kenapa Om Alfred ada di depan pintu? Aku mempersilakannya masuk dan di sanalah ayah, terduduk di sofa, dikelilingi kaleng-kaleng kosong. Segera saat ia melihat kami, ia bicara tak jelas dan mulai melempari kami dengan kaleng. Om Alfred lalu mengajakku ke kedai supaya kami bisa ngobrol. Dan tak bisa kutahan tangis saat mengutarakan betapa buruknya keadaan di rumah. Ia menepuk lenganku dan berkata, "Ayahmu telah melalui banyak hal. Menurutku akan lebih baik jika kita beri dia waktu untuk menenangkan diri. Kurasa sebaiknya sementara kau tinggal bersama kami." Jadi itulah bagaimana akhirnya aku tinggal bersama Om Alfred, Tante Madeline, dan sepupuku Clement. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja. Seburuk kedengarannya, lengan bisa jauh dari ayahku dan bisa berpikir dengan semestinya kali ini. Aku sangat beruntung Om Alfred memberiku rumah kedua. Tapi kemudian ia pergi untuk perjalanan bisnis dan kemudian semuanya berubah. Aku sedang berjalan kembali menuju kamarku saat Clement muncul di depan pintunya dan menjenggalku. Saat aku terhuyung dan mendarat dengan kedua tangan dan lututku, dia mendengus. "Yes, benar begitu. Menunduklah pada ratumu. Kau jelata menjijikkan. Kau seharusnya tahu tempatmu di rumah ini." Cewek itu sangat menyebalkan. Saat ayahnya pergi, dia tak berhenti menyiksaku. Sungguh ironis namanya Clemens. Tapi dia sama sekali tak terlihat baik. Aku sudah muak dengan sindiran-sindiran kejamnya. Ini sudah jadi masalah pribadi. Jadi dengan marah ku jawab, "Aku tahu kau hanya iri padaku karena nilaimu jelek dan kau tak cantik." Mata Clemens berkaca-kaca. Lalu dia mendorongku dan lari ke ibunya. Aku mengikutinya dan menjelaskan apa yang terjadi kepada Tante Madeline. Ia merenggut ke Clemens lalu membentaknya. Phew, untungnya Tante Madeline berada di pihakku. Intinya, keadilan ditegakkan, ya kan? Salah. Tak lama kemudian, sikap tanteku juga berubah padaku. Suatu kali aku sedang membantu tanteku memasak kaserol saat pintu bel berbunyi. Ternyata itu teman lama tanteku. Segera saat ia melihatku dengan riang berkata, "Wah, baru beberapa tahun tapi Clement sudah tumbuh besar. Semakin dia besar semakin terlihat mirip dengan Alfred, bukan begitu? Lihat mata dan senyumannya." Aku menatap bingung Tante Madeline dan melihat suasana hatinya segera berubah. Malam itu saat ku keluarkan hidangan kaserol, Tante Madeline makan sesuap lalu meludahkannya ke serbet. "Kau ini ceroboh, sembrono, dan sekarang pemasak yang buruk. Jadilah sedikit berguna, bisa tidak?" Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Tak mampu berkata-kata. Lalu Clemens menimpali. "Tolong, jangan pernah buat ini lagi. Kaserol ini sangat menjijikkan. Sama sepertimu." Kemudian dia menyeringai padaku saat dibuangnya sepiring penuh ke dalam sampah. Aneh, bukannya Tante Madeline menyuruhku masak ini karena itu kesukaan Clemens? Sepertinya kehidupan di rumah ini tak akan jadi lebih mudah. Selama seminggu berikutnya, komentar mengejek dan sinis mereka terus berlanjut. Suatu hari aku menata rambutku dengan cara yang berbeda dan Clemens mendengus padaku. "Apa itu? Sepertinya ada lobster di kepalamu." "Apa kau tak pernah terpikir mengecat rambutmu karena warna pirang pantas untukmu?" Di kesempatan lain aku diundang ke sebuah pesta, jadi ku kenakan gaun yang cantik ini. Tapi saat aku turun ke bawah memakainya, mereka berdua mencibirku dan tanteku berkata, "Oh, sayang,
Apa bajumu membuatmu kelihatan lebih gemuk dari biasanya? Atau itu karena kau sudah cukup makan karena hidup dengan kami? Di lain waktu, aku sedang duduk di meja sarapan mengoleskan lip gloss ke bibirku. Saat Clemens merebut itu dariku, saat ku coba merebutnya kembali, dia tertawa kecil. Untuk apa? Memakai ini di bibirmu hanya membuatmu terlihat putus asa. Toh, tak ada yang ingin menciummu. Astaga, kesabaranku dengan cewek ini sudah sangat tipis. Parahnya, Tante Madeline tak sengaja dengar semuanya, tapi ia hanya tertawa. Aku tak paham kenapa mereka bersikap seperti ini. Aku tahu aku tak jelek atau gemuk. Jauh dari itu. Aku tahu aku cantik, karena aku selalu dipuji untuk rambut panjangku yang mengkilap. Ya, sampai aku pindah ke sini. Ini sangat membingungkan. Kenapa mereka iri padaku? Ternyata, menjadi terlalu cantik itu tak mudah. Semuanya makin sulit saat ayahku, yang juga kepala sekolah, kembali bekerja setelah masa cutinya. Dia benar-benar mengacuhkanku dan itu membuatku merasa tak karuan. Kemudian aku tiba di rumah dari sekolah dan Tante Madeline merecokiku, menanyakan apa aku ingin makan sesuatu. Hah? Apa? Oh, aku paham. Om Alfred sudah kembali dari dinas kerjanya. Ini waktunya mengungkap akting palsu dua ibu anak ini sekali untuk selamanya. Jadi di malam itu aku menawarkan diri untuk masak. Ya, kalian bisa tebak. Aku membuat hidangan kaserol. Saat ku bawa keluar, Clemens tak sengaja berteriak. Ew, aku sudah bilang padamu aku benci masakan ini. Tante Madeline jadi pucat, dan Clemens menatap kaget sambil melongo. Kemudian aku berlutut dan memohon. Aku tahu aku salah, tolong jangan hukum aku lagi. Aku tak ingin tidur di ruang bawah tanah lagi. Om Alfred terlihat sangat bingung, jadi kulanjutkan. Aku lupa kalau Clemens benci masakan ini. Aku sudah dihukum beberapa kali, tapi aku masih tetap saja mengacau. Aku memang pantas disalahkan. Ada apa ini? Aku pergi beberapa minggu dan pulang untuk mendapati pertumpahan darah. Ia menyuruh Tante Madeline ke kamar mereka untuk ngobrol pribadi. Kami bahkan tak punya hubungan darah. Jangan harap ibuku dan aku akan bersikap baik padamu. Dia berucap, kemudian langsung pergi. Apa? Apa yang Clemens maksud? Tentu saja kami sedara. Tante Madeline adalah adik ayahku, ya kan? Aku ingin tahu apa yang terjadi, jadi aku bersembunyi di balik pintu dan mendengarkan percakapan mereka. Katakan padaku kebenarannya. Therese adalah anakmu dengan Claire, ya kan? Aku terkejut. Claire? Ibuku? Apa aku salah dengar? Aku tahu. Mark memberitahuku. Hari di mana Claire kecelakaan, mereka melakukan tes darah dan menemukan kalau golongan darah Therese tak sesuai dengannya. Jelas, dia bukan putri kandungnya. Dan dia terlihat mirip denganmu. Sekarang katakan, apa kau dan Claire selingkuh di belakang kami? Kau dulunya sangat mencintainya sebelum kau menikahiku. Jadi ayah memperlakukanku begitu karena dia mengetahui kalau aku ini bukan putrinya sendiri? Dan Om Alfred dan ibuku dulunya saling jatuh cinta sebelum ia menikah dengan ayahku? Jelaskan padaku. Cukup. Alfred akhirnya bicara. Tak ada yang bisa kujelaskan padamu. Mendengar langkah kaki menuju ke arahku, aku bergegas menuju kamarku. Menutup pintu, lalu merayap masuk ke selimutku, berpura-pura tidur. Tiba-tiba, ku dengar pintu dibuka. Itu Om Alfred. Therese, ayo kita pergi dari sini. Ku kemasi tas lalu pergi dengan pamanku Alfred. Kami pindah ke apartemen kecil tak jauh dari rumahnya. Meski ia sangat memperhatikanku, ia tak pernah membahas tentang hari itu lagi. Aku juga tak berani bertanya. Jadi kami membiarkannya. Dia pasti ayah kandungku, ya kan? Ia hanya belum siap untuk membicarakannya. Ku coba menghindari Clemens sebisa mungkin. Tapi ini tak selalu mudah karena kami pergi ke sekolah yang sama. Bukannya aku takut dengannya atau apa, hanya saja itu canggung. Kemudian suatu hari aku berjalan menyusuri lorong, melihat brosur tertempel di loker, pintu, jendela, dan berserakan di lantai. Di semua brosur itu terdapat fotoku. Dan yang tertulis di atasnya adalah, penipu ini adalah produk dari perselingkuhan ibunya dan seorang pria beristri. Semua orang menatapku dengan tatapan kotor dan berbisik-bisik tentangku. Aku panik dan segera keluar dari sana, tapi tak kulihat arahku pergi dan langsung menabrak seseorang yang bertubuh atletis. Dan yang berdiri di sampingnya adalah Clemens. Menikmati ketenaran? Brosur-brosur ini dibuat khusus untukmu. Tepat di saat itu ayahku muncul membawa selembar brosur. Ia mengacungkannya di depannya. Apa ini? Siapa yang mengizinkanmu mengotori sekolah dengan semua sampah ini? Tinggalkan Therese sendiri. Tak bisa kuhadapi ayahku sekarang, jadi aku lari ke kelas. Sore itu, ku dengar pengeras suara sekolah mengumumkan kalau semua yang ditulis di brosur itu adalah kebohongan, dan Clemens dihukum. Setelah bel berbunyi, aku hanya ingin pulang ke rumah dan sembunyi dari dunia. Tapi saat aku melangkah keluar, kulihat ayahku menungguku di gerbang. Tak ada yang perlu kusampaikan padanya, jadi aku mengabaikannya dan berlalu. Tolong, Therese. Paling tidak dengar ayah dulu. Aku langsung berhenti kemudian jalan mendekatinya. Kurasa ini waktunya aku mengetahui kebenarannya.
Jadi, ternyata benar, aku bukan putrinya. Tapi aku juga bukan putri Om Alfred juga. Aku mengetahuinya, dan ini membuatku merasa sangat bersalah. Ayah berkata, lalu menunjukkan padaku berkas sertifikat inseminasi buatan. Ternyata, setelah bertahun-tahun berusaha, orang tuaku menjalani tes, dan ayahku didiagnosa mandul. Ibu tak ingin ayah kecewa, jadi diam-diam ia memperoleh inseminasi buatan dan melahirkanku. Itu bukan kesalahan ibumu, dan aku yang salah memperlakukanmu seperti itu. Aku menyesal. Air mata mengalir deras di mataku dengan tiap kata yang kudengar darinya. Terus, ayah minta maaf, keegoisan dan kegetiran kami, para orang tua sudah menyakitimu. Tertegun, aku berbalik dan mendapati Om Alfred sudah ada di sana di belakangku. Kurasa ia datang menjemputku dan aku tak memperhatikan karena sedang berbicara dengan ayah. Ia pasti sudah dengar semuanya. Aku dan Alfred akan melakukan apapun untukmu. Bahkan jika kamu ingin temukan ayah biologismu, kami akan berusaha sebaik-baiknya. Aku memandang ayah dan Om Alfred, berpikir, tak perlu, karena aku sudah punya 2 orang ayah yang luar biasa. Ini pasti Nimpalide. Bukan, itu Amatuside. Lihatlah pola sayapnya. Oh astaga, bagaimana mereka bisa begitu terobsesi dengan serangga bodoh? Aku berjalan ke arah Kaden dan menarik lengan bajunya. Kaden, ayo kita mengambil beberapa foto di tepi sungai. Gloria, kamu baru saja membuatnya terbang. Ia terbang dengan sendirinya. Bukan salahku. Menyebalkan sekali. Kenapa kamu mengikuti kami? Bukankah kamu bilang kita musuh? Kalian pasti bertanya-tanya siapa cowok itu dan kenapa dia murung sekali. Dia Kaden, cowok yang aku coba menangkan hatinya. Kini dialah yang menentukan. Seorang cewek sehebat aku harus menghabiskan seluruh akhir pekannya berjalan-jalan di hutan. Wah, aku bahkan tidak menyukai serangga dan aku sangat tidak menyukai adiknya, Chloe. Tentang masalah musuh? Ya, itu memang benar. Soalnya, Kaden adalah tetanggaku, dan entah bagaimana, dia selalu berhasil muncul di saat yang paling buruk dan menyabotase barang-barangku. Suatu kali, aku sedang memanjat pagar untuk menyelinap keluar bersama beberapa teman ketika Kaden muncul dan dia membuat keributan. Jadi, ayahku langsung menyeretku ke dalam dan memberiku hadiah 1 minggu hukuman tidak boleh keluar. Di lain waktu, aku sedang duduk polos di taman, menyalin esai dari internet. Ketika sekali lagi, Kaden muncul, melihat apa yang aku lakukan, dan membuat keributan tentang hal itu. Jadi, iya, kalian bisa menebaknya. Ayahku mendengarnya, dan dihukum lagi. Gloria yang malang ini. Aku benar-benar membencinya saat itu. Namun perasaanku kemudian berubah 180 derajat ketika dia menyelamatkanku dari tenggelam. Sebenarnya, aku tidak tenggelam, aku hanya kram. Tapi fakta kalau dia menyelam untuk menyelamatkanku sudah cukup. Sejak itu, aku mulai memperhatikannya. Tapi, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, dia selalu dingin terhadapku. Tidak mungkin aku menyerah semudah itu. Soalnya, seseorang yang mempesona sepertiku punya kebiasaan mendapatkan apa yang aku inginkan. Dengan mengingat hal ini, aku mengejar mereka. Tapi ada dahan yang menghalangi jalanku, dan aku terguling menuruni bukit. Segala sesuatu di sekitarku berputar, lalu dunia menjadi gelap. Astaga, mataku. Ada apa dengan cahaya terang yang menyilaukan? Aku mencoba untuk duduk, mengucek mataku, lalu melihat Kaden dengan panik berlari ke arahku. Gloria, kamu sudah bangun. Apa ada yang terasa sakit? Oh, ya, benar. Aku terjatuh dan pingsan. Tapi, tunggu dulu. Apakah Kaden mengkhawatirkanku? Andai saja dia selalu memperlakukanku seperti ini. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benakku. Aha! Gloria, kamu baik-baik saja? Hah? Siapa kamu? Kenapa aku di sini? Kaden panik dan berlari mencari dokter, sementara Chloe menghampiriku. Kamu benar-benar tidak ingat kami? Aku pura-pura kaget. Mataku terbuka lebar dan bertanya siapa Chloe. Lalu dokter masuk. Setelah beberapa kali tes, dia bilang tidak ada luka parah. Tapi aku pasti menderita kehilangan ingatan jangka pendek. Tentu saja, kemampuan aktingku setingkat artis Hollywood. Dan tidak mengherankan, sejak saat itu, sikap Kaden terhadapku sangat berbeda. Tidak ada lagi kemurungan, malah dia sangat manis. Jadi, semua kepalsuan ini sangat berharga. Aku hanya punya satu gerbang yang harus dilewati, si gadis licik Chloe itu. Ada yang percaya diri melakukan rutinitas minggu lalu? Ini akan menguntungkanmu terhadap evaluasi susunan pemain.
Tidak mungkin aku melewatkan kesempatan ini. Jadi aku segera mengangkat tangan. Setelah berhasil menyelesaikan tariannya, semua orang memujiku, kecuali Chloe. Dia menatapku dan berkata, bukannya kamu menderita amnesia, Gloria? Bagaimana kamu masih ingat tarian ini? Ups, aku lupa tentang bagian kehilangan ingatan. Baiklah. Aku menonton klip dance-nya secara online dan bergadang semalaman untuk berlatih. Karena aku tidak ingin menjadi kambing hitam di tim kita. Chloe masih menatapku, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Hampir saja. Aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Keesokan harinya, aku sedang menyimpan buku-bukuku. Ketika tiba-tiba, Chloe berlari mendekat, merangkul bahuku, dan dengan bersemangat berkata, "Hei Besti, kita akan pergi ke mall sore ini kan?" Hah? Untuk apa? Oh, aku lupa. Kamu tidak ingat apa-apa. Minggu lalu kamu berjanji akan mengajakku memilih hadiah ulang tahun. Besok adalah ulang tahunku. Jadi aku akan menemuimu di gerbang sekolah setelah bel terakhir, oke? Apa? Apa yang dia lakukan? Kami bukan teman, dan aku tidak pernah setuju untuk membelikannya apapun. Dia hanya mencoba mendapatkan hadiah dariku. Tapi karena aku seharusnya menderita amnesia, aku juga tidak bisa mengungkapnya. Sungguh membuat frustrasi. Dia tanpa ragu memilih gaun termahal di toko. Aku tertawa sambil menangis saat melihat label harganya. $150 yang luar biasa. Tapi bukan itu saja. Saat kami hendak meninggalkan mall, tiba-tiba Chloe menoleh ke arahku dan kembali memasang senyum palsunya. Hei Gloria, lakukan ini dengan wajahmu. Aku akan membuatkan video TikTok untukmu. Lalu dia menunjukkan teleponnya padaku. Hah? Apa ini? Mereka semua berwajah jelek. Aku segera melambaikan tangan. Tidak mungkin, mereka terlihat menjijikkan. Wah, itu lucu. Ini semua video yang kamu kirimkan kepadaku beberapa hari yang lalu dan memintaku untuk merekamnya untukmu. Kemudian, Chloe mengangkat teleponnya. Dan aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Astaga, aku tidak ada bedanya dengan boneka di tangannya. Parahnya, video tersebut dengan cepat menjadi viral di seluruh sekolah. Dan sekarang, setiap kali orang melihatku, mereka akan meniru gerakan konyol itu dan tertawa terbahak-bahak. Chloe yang menjengkelkan itu. Kenapa dia terus membuat hidupku seperti neraka? Akhir pekan ini akan ada berkemah alam semalaman. Semua orang tampak bersemangat, kecuali aku. Alam sangat buruk. Lalu tiba-tiba, Chloe angkat bicara. Bu, kakakku Kaden sedang belajar biologi. Bolehkah aku mengundangnya untuk datang dan membantu? Telingaku terangkat mendengar nama Kaden. Tentu saja gurunya menyetujuinya. Ini berarti menghabiskan seluruh akhir pekan bersama Kaden dan duduk di dekat api unggun, bersandar di bahu satu sama lain, dan menatap bintang-bintang. Ya Tuhan, betapa romantisnya. Tapi ekspektasi tidak sesuai kenyataan. Kaden begitu sibuk sehingga aku bahkan belum melakukan kontak mata dengannya. Aku sedang duduk dan memperhatikan Kaden menginstruksikan pada siswa tentang cara mengenali jamur beracun ketika tiba-tiba seseorang menepuk bahuku. Itu Chloe. Hei, ayo pergi ke sungai terdekat untuk mengambil foto. Itu sangat membosankan. Aku sudah mengambil jutaan foto di sungai bodoh itu. Karena aku berada di sini setiap minggu bersama Kaden dan saudara perempuannya yang menyebalkan ini. Tapi, ya, menurutku itu masih lebih menyenangkan daripada duduk di sini sendirian, kan? Jadi, aku berpura-pura tertarik dan mengikutinya. Wow, tempat ini indah sekali. Hentikan tindakan itu. Sekarang hanya ada kita berdua. Jadi kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Aku tahu semuanya. Chloe menyeringai dan melanjutkan. Sekarang mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari masalah ini. Hah? Apakah dia sudah tahu semuanya? Jadi selama ini dia hanya berusaha membuktikan bahwa aku berbohong tentang kehilangan ingatan? Usaha yang bagus, Chloe. Tapi aku bisa menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Dah. Hei, di mana ponselku? Ya Tuhan, aku meninggalkannya di tenda. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tahu jalan pulang. Tapi jika aku kembali sendirian, rasanya seperti rela jatuh ke dalam perangkap Chloe. Dan amnesia palsuku akan terungkap. Saat itu, Kaden mungkin bahkan tidak mau menatapku. Mustahil. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Seseorang akan segera datang mencariku. Lalu aku duduk di tunggul pohon terdekat dan menunggu. Tapi hari mulai gelap dengan cepat. Dan kenapa belum ada yang datang mencariku? Aku sangat lapar. Aku belum makan apapun selama berjam-jam. Tiba-tiba, dahan di belakangku mengeluarkan suara aneh yang membuatku gemetar ketakutan. Mengesampingkan pikiranku,
Aku buru-buru menemukan jalan kembali ke perkemahan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba aku melihat dua sosok berjalan ke arahku. Namun mereka terlihat sangat berdebat cukup sengit. Apa kamu tahu betapa berbahayanya di hutan malam hari? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Gloria? Dia tahu jalan pulang. Dia hanya berpura-pura untuk menarik perhatianmu. Atau apakah kamu takut ayahnya tidak akan mempekerjakanmu lagi? Tunggu sebentar. Suara-suara itu sangat familiar. Apakah mereka Kaiden dan Chloe? Tapi apa yang mereka bicarakan? Ayah? Memperkerjakan? Apa maksudnya? Aku mengambil langkah cepat ke depan dan tercengang saat melihat Kaiden dan Chloe secara langsung. Begitu dia melihatku, Kaiden dengan panik bertanya, "Kamu baik-baik saja? Apa yang kalian berdua bicarakan? Dan apa hubungannya dengan ayahku?" Saat Kaiden masih bingung, Chloe merasa kesal dan berkata, "Ayahmu yang mempekerjakan Kaiden untuk menjaga dan melindungimu. Sekarang berhentilah bertanya kenapa dia selalu muncul di waktu yang tepat untuk menghentikan kenakalanmu." Apa? Apa yang baru saja Chloe katakan? Benarkah ayahku yang mempekerjakan Kaiden? Aku harus segera pulang untuk meminta ayahku menjelaskan semuanya. Aku bergegas pergi, tapi masih bisa mendengar suara Chloe di belakangku. "Lihat, sudah kubilang ingatannya masih utuh. Itu semua hanya akting." Begitu sampai di rumah, aku menerobos masuk ke kantor ayah. "Apakah ayah mempekerjakan Kaiden untuk mengawasiku? Kenapa kau melakukan itu?" Melihat dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, ayah menceritakan semuanya padaku. Ternyata, beberapa tahun yang lalu, secara kebetulan, dia melihat Kaiden melindungi Chloe saat Chloe membuat keributan di toko kelontong. Dan dia terkesan dengan kedewasaannya. Belakangan, dia juga mengetahui bahwa orang tuanya sudah lama meninggal, dan mereka tinggal bersama neneknya. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan. Jadi, ayah mendapat ide untuk membayar Kaiden untuk mengawasi dan melindungiku, yang membuatnya merasa lebih yakin dengan putrinya yang nakal dan licik. Dan pada saat yang sama, ini akan membantu keluarga Kaiden memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi, ternyata Kaiden menyelamatkanku bukan karena dia orang baik, tapi hanya demi uang ayahku. Aku sangat kecewa dan sedih sehingga aku mengunci diri di kamar selama akhir pekan. Sampai aku sedang berjemur di taman ketika sebuah bola bisbol terbang melewati pagar dan hampir membuatku pingsan. Aku sangat marah. Siapapun yang melemparkannya bisa saja membunuhku. Saat itulah Kaiden muncul. Dia bergegas mengambil bolanya lalu berkata kepadaku, "Hai Gloria, aku minta maaf soal itu. Temanku sedang berkunjung dan dia payah saat melempar bola." Aku melipat tanganku dan bergumam, "Terserahlah." Dia mulai berjalan pergi, lalu berhenti, kembali menatapku dan berkata, "Lihat Gloria, ayahmu membayarku untuk melindungimu, dan aku mengenalmu dan sifat penipumu. Jadi aku tahu sejak awal bahwa kamu berpura-pura kehilangan ingatan. Masalahnya, menurutku itu lucu kalau kamu melakukan itu hanya untuk membuatku terkesan." Aku memberinya pandangan skeptis. "Apa dia serius?" "Aku menyukaimu. Aku, sudah menyukaimu sejak lama. Tapi aku punya tugas yang harus kupikirkan. Tapi aku sudah memikirkannya dan memberitahu ayahmu bahwa aku berhenti. Aku tidak ingin menjadi penjagamu lagi. Aku lebih suka menjadi pacarmu. Jadi, bagaimana menurutmu?" Oh, betapa beraninya orang ini. Aku gagal menahan senyumanku ketika menjawab. Aku kira menjadi pacarmu pasti menyenangkan. Tapi tidak ada serangga lagi. Lalu aku melompat dan memeluknya. Jadi, sekarang aku dan Kaiden resmi pacaran. Dan aku tidak perlu berpura-pura kehilangan ingatan lagi. Hei, menurutku itu tidak terlalu mengejutkan. Aku bilang aku selalu mendapatkan apa yang kuinginkan.